Bab 591, Ancaman Ras Kuno di depan, Ancaman Surga di belakang. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Raja pelatih petir telah bermain dengan petir sepanjang hidupnya untuk menyelamatkan banyak orang. Tak disangka ia akan terbaring di sana seperti mayat setelah beberapa kali disambar petir surga. Seberapa mengerikankah ini bagi Lin Fan? Berapa banyak sambaran petir surga secara total? Lin Fan bertanya langsung pada Peri Hongyun. Saat ini, surganya dipenuhi dengan kilatan petir di mana-mana. Kekuatan petir yang dahsyat itu mengejutkan sekaligus mengerikan untuk dilihat. Ini adalah masalah paling pelik yang harus dihadapi Lin Fan secara tiba-tiba sejauh ini. Jika ia tidak mengaturnya dengan baik, ada kemungkinan semuanya akan sia-sia. Lebih jauh lagi, mengingat keadaan saat ini, sistem juga tidak dapat campur tangan sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah kesengsaraan yang harus dijalani seseorang di jalur kultivasi. Namun, jawaban Peri Hongyun langsung membuat hati Lin Fan hancur. Jumlah bencana guntur surga yang melanda setara dengan jumlah badai kiroh. Wajah Peri Hongyun dipenuhi kekhawatiran saat ini. Dia tidak menyangka akan menghadapi bencana guntur surga seperti ini sepanjang hidupnya. Jika Lin Fan dapat bertahan dari bencana guntur surga yang mengerikan kali ini, pencapaiannya di masa depan pasti tidak terbatas. Kekuatan surganya pasti akan melampaui imajinasi siapapun. Melihat ekspresi di mata Lin Fan, tetua Yun He juga dipenuhi ketakutan. Mereka tahu bahwa jika Lin Fan tidak dapat bertahan dari bencana guntur surga, itu akan menyebabkan kehancuran surganya. Saat itu, energi mengamuk yang terbentuk dari bencana guntur surganya kemungkinan besar akan membunuh mereka semua karenanya. Faktanya, bahkan Firewater Secret Grounds mungkin akan hancur menjadi kehampaan. Namun, mereka tidak memberitahu Lin Fan semua ini. Mereka bisa merasakan bahwa Lin Fan tidak begitu paham dengan bencana guntur surga. Jika sesuatu terjadi di tengah jalan, mereka akan turun tangan untuk menjelaskannya dengan harapan bisa meningkatkan kemungkinannya untuk selamat dari bencana ini. Namun, melihat keadaan saat ini, kemungkinan mereka untuk selamat tampaknya hampir nol. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Lin Fan langsung pucat. Namun, dia segera pulih dengan semangat juang yang membara di dalam hatinya. Hidup yang mulia benar-benar sulit. Bagaimana mungkin aku bisa terbunuh oleh bencana guntur surga seperti ini? Apapun yang terjadi, aku akan bertahan sampai akhir. Lin Fan menggertakkan giginya erat-erat, bertekad memberikan segalanya. Di luar, pasukan ras kuno telah menunggu lama sekarang. Makhluk-makhluk dari ribuan ras yang telah memasuki Firewater Secret Grounds pasti telah mendapatkan harta karun di dalamnya. Namun, mereka tidak akan pernah menyangka bahwa seluruh pintu masuk akan dikelilingi oleh kami dari ras kuno. Melihat pintu masuk rahasia yang terbuka, makhluk ras kuno tertawa dingin. Makhluk ras kuno telah mengelilingi seluruh pintu masuk sekarang, memastikan bahwa tidak seorang pun akan dapat melarikan diri. Satu pandangan sekilas dapat melihat seluruh area tertutup warna hitam. Sambil menggeram dengan marah, ada banyak makhluk kuat dengan kekuatan yang cukup besar bercampur dalam pasukan ras kuno yang hadir. Jika ada makhluk dari ribuan ras yang melihat pasukan makhluk ras kuno yang padat dan besar ini, mereka pasti akan takut setengah mati dan melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Ketika pasukan ras kuno maju, makhluk dari ribuan ras manapun akan memberi jalan bagi mereka. Legatus, haruskah kita menunggu di sini atau pergi ke sana untuk membantai semua makhluk hidup itu? Seorang tribunus ras kuno bertanya, wajahnya jahat dengan aura keji. Ini terutama terlihat di matanya, yang tampaknya berisi dua sosok dewa iblis yang haus darah. Legatus Anda di sini dapat membunuh semua makhluk seperti semut ini dalam sekejap. Namun, alasan untuk membawa seluruh pasukan ke sini hanyalah agar kita dapat menunjukkan kepada mereka kekuatan sejati ras kuno. Kalau begitu, Legatus Anda di sini akan memilih 100 prajurit secara acak untuk masuk bersamaku untuk mengalahkan mereka. Legatus ras kuno menjawab dengan dingin, melepaskan aura yang sangat mendominasi. Di antara makhluk ras kuno yang hadir kali ini, ada 10 Legatus. Mereka adalah bawahan paling ganas di bawah komando langsung Raja Berdaulat Wei. Sejak Raja Berdaulat Wei sebelumnya dibunuh oleh Lin Fan, makhluk tertinggi dari ras kuno telah menciptakan Raja Berdaulat Wei yang baru untuk memperluas wilayah mereka dan membunuh lebih banyak makhluk dari ribuan ras. Bagi makhluk tertinggi dari ras kuno,
Marquis of Despair hanyalah boneka yang memberinya kekuatan. Jika dia pergi, biarlah. Intinya adalah memberi sedikit harapan kepada semua mangsa ini sebelum membiarkan mereka memahami arti keputusasaan sejati di hadapan seseorang seperti dia. Dengan begitu, kekuatan yang bisa dia peroleh dari mereka akan menjadi lebih kuat. Legatus, lihatlah, makhluk dari ribuan ras akan keluar dari dalam. Seorang makhluk ras kuno berseru saat melihat beberapa garis cahaya di kejauhan. Ketika 10 legatus melihat titik-titik cahaya di pintu masuk tempat rahasia, mereka menyeringai dingin. Baiklah, sekarang lebih baik mereka memutuskan untuk mengirim diri mereka ke rahang kita. Biarkan mereka datang, sehingga kita bisa membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Jawab legatus ras kuno. Petik 2. Ya, legatus. Makhluk ras kuno meledak serempak. Aura mereka saat ini sangat menakutkan, karena menembus langsung ke awan. Lin Fan, bagaimana keadaanmu sekarang? Menyadari bahwa wajah Lin Fan semakin pucat, Peri Hongyun tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan khawatir. Aku masih bisa bertahan. Saat ini, Lin Fan tidak melakukannya dengan baik. Semua senjata roh yang dia terima dari Peri Hongyun hancur di bawah petir yang menakutkan ini. Bahkan tidak ada satupun ruang untuk melawan mereka sama sekali. Meskipun ini hanyalah senjata roh, mereka tetap merupakan harta karun yang berada di sisi permaisuri air api. Ini berarti bahwa mereka akan menyerap sebagian kesadaran pertempuran permaisuri air api juga. Namun, begitu saja, mereka menghilang di bawah kekuatan petir yang hebat ini tanpa jejak. Para tetua, tiba-tiba, puluhan sosok muncul dalam kilatan cahaya yang datang dari atas mereka. Mereka semua adalah murid Sekte Awan. Pada dasarnya, mereka adalah orang-orang yang gagal dalam tantangan masuk sebelumnya. Setelah tersedot ke dalam pusaran setelah kegagalan mereka pingsan. Pada saat mereka sadar kembali, mereka mendapati diri mereka muncul di luar makam. Mereka telah menunggu dengan sabar di luar begitu saja. Saat mereka melihat sosok para tetua mereka segera bergegas maju. Ada apa dengannya? Menyadari bahwa Lin Fan tidak tampak baik-baik saja saat ini, Tianyun bertanya dengan cemas juga. Meskipun ada sedikit ketegangan antara dia dan Lin Fan sebelumnya, Lin Fan telah membelanya saat menghadapi penghinaan oleh kakak seniornya. Karena itu, Tianyun telah lama memaafkan Lin Fan atas segalanya. Baginya, Lin Fan adalah makhluk yang cukup baik dari ras manusia. Dia sedang menjalani bencana guntur surga saat ini. Ini masalah yang mendesak. Peri Hongyun menjawab, bencana guntur surga. Meskipun Tianyun tahu tentang hal-hal seperti itu, dia masih cukup bingung dengan situasi saat ini. Itu tidak benar. Meskipun bencana guntur surga mungkin cukup berbahaya, dia seharusnya bisa melewatinya dengan baik mengingat kemampuan dan kekuatannya. Meskipun Tianyun tahu bahwa bencana guntur surga mungkin memberi seorang jenius yang cerdas beberapa kemunduran, mereka seharusnya memiliki peluang besar untuk melewatinya dengan baik. Ada ribuan badai kiroh di dalam surganya saat ini. Situasinya benar-benar tak terkendali. Kurasa, kita hanya bisa bergantung pada keberuntungannya saat ini untuk melewatinya. Peri Hongyun melanjutkan, saat Tianyun mendengar ini, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Bahkan orang yang belum pernah mencicipi daging babi pun pasti tahu tentang babi. Jumlah serangan bencana guntur surga didasarkan pada jumlah badai kiroh di dalam surga. Pada saat yang sama, ini adalah penentu kekuatan bencana. 188 badai kiroh milik Grandmaster Sekte Awan adalah satu-satunya bencana guntur surga yang pernah terjadi dalam seluruh sejarah Sekte Awan sejauh ini. Namun, saat dia mendengar bahwa ada ribuan badai kiroh yang terlibat kali ini, Tianyun hanya bisa merasa seolah-olah seluruh pikirannya berada dalam pusaran air, karena ekspresi ketidakpercayaan yang mendalam muncul di wajahnya. Di samping berdiri Mu Qing dan beberapa murid lainnya yang berhasil bertahan hidup. Tatapan mereka ke arah Lin Fan sama-sama tercengang. Namun, tatapan itu segera berubah menjadi ekspresi ketakutan. Seberapa mengerikankah ini? Jika dia gagal melewati ini dan surga hancur, mereka semua pasti akan menjadikan tempat ini sebagai tempat pemakaman mereka. Teman-teman, lihat, seluruh pasukan ras kuno sedang menjaga pintu masuk sekarang. Tiba-tiba, seorang murid menunjuk ke kejauhan. Melalui lapisan layar cahaya, mereka terkejut ketika melihat situasi di luar. Luas dan padat seperti jajaran gunung, makhluk ras kuno memenuhi seluruh lingkungan di luar. Sudah berakhir, bahkan jika kita pergi,
kita pasti akan mati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Memikirkan bahwa kita sepenuhnya dikelilingi oleh makhluk ras kuno. Mengamati situasi saat ini, jantung tetua Yunhe mulai berdebar lebih cepat karena khawatir juga. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bagaimana mereka bisa bergegas keluar dari tempat ini mengingat keadaan saat ini. Hal ini khususnya terjadi pada 10 legatus pasukan ras kuno yang berjaga di luar. Aura mereka dalam dan mendalam seperti gunung raksasa. Sepertinya kekuatan mereka sendiri dapat menghancurkan dan menekan langit dan bumi begitu saja. Bab 592, aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan tidak begitu peduli dengan makhluk ras kuno di pintu masuk Firewater Secret Grounds. Situasinya sendiri dengan paradise-nya sudah membuatnya kewalahan. Di dalam paradise-nya saat ini, awan gelap badai bergemuruh di langit. Mengamuk dan liar, mereka meluncur dengan tidak terkendali. Melontarkan kilatan petir ke dalamnya, sebagian darinya tersegmentasi seperti jaring laba-laba. Bencana guntur paradise terlalu menakutkan. Kekuatan guntur yang terpancar dari benda ini bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan oleh orang biasa untuk dilawan. Lin Fan sedikit panik saat ini. Jika dia tidak menangani ini dengan baik, disinilah dia mungkin akan jatuh. Ledakan, ledakan, ledakan gemuruh terus menggelegar di dalam paradise. Sebuah petir seukuran ular piton besar menggeram dengan marah dan turun dari langit, meliputi seluruh paradise. Seketika, Lin Fan melemparkan senjata Dao langsung ke arahnya. Senjata Dao ini tampak persis seperti kuas, dan merupakan sesuatu milik permaisuri api air. Namun, orang hanya bisa bertanya-tanya berapa lama benda seperti ini bisa bertahan terhadap petir. Senjata Dao kuas itu melayang ke dalam kehampaan dan membesar secara tiba-tiba. Dalam setiap gebrakan, sepertinya itu bisa menggosok seluruh langit dan bumi. Sedikit tersentak, cahaya di antara celah-celah kuas melesat keluar menuju petir. Berderit, suara, retakan terdengar. Tidak disangka bahwa senjata Dao benar-benar akan retak seketika di bawah kekuatan petir, dengan riak-riak yang muncul seperti bagian belakang tempurung kura-kura. Astaga, bencana guntur surga ini sama sekali tidak memberi kita jalan keluar. Adegan yang terjadi membuat kondisi mental Lin Fan benar-benar terguncang. Tidak disangka bahwa satu petir dapat menyebabkan senjata Dao itu retak seolah-olah bisa pecah kapan saja. Bagaimana dia bisa terus seperti ini? Bagaimana mungkin Grandmaster Sekte Awan bisa bertahan dari 188 serangannya? Jika semuanya seperti ini, pasti tidak akan ada seorang pun yang bisa bertahan. Pikiran Lin Fan terkejut saat ini. Pada saat itu, petir lain menyambar saat senjata Dao bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Seketika, itu berubah menjadi debu, menghilang menjadi ketiadaan di dalam surga. Yang tidak diketahui Lin Fan adalah bahwa semakin banyak badai kiroh, semakin kuat kekuatan guntur yang dihasilkan. Setiap sambaran petir yang dialami Lin Fan saat ini setara dengan 100 sambaran untuk bencana guntur surga milik Grandmaster Sekte Awan. Ribuan badai kiroh, ini adalah surga yang seharusnya tidak boleh ada di dunia ini. Jika dia berhasil melewati ini, dia pasti akan sangat kuat dan dipuji di antara para dewa dan hantu. Dalam pandangan kesadaran dunia Roh Kudus, ini sama saja dengan naik ke surga di sini. Aku telah bekerja keras untuk mencapai kondisi kultivasi ini. Bagaimana mungkin aku bisa jatuh sekarang dalam bencana guntur surga ini? Bahkan jika aku harus mengerahkan seluruh tenagaku, aku pasti harus mengalahkanmu hari ini. Lin Fan siap bertarung dengan sekuat tenaga. Beberapa senjata Dao yang tersisa dari tanah rahasia api air semuanya langsung ditamparnya. Menyapu dengan lengannya, semua kekuatan magisnya berubah menjadi bentuk naga. Banyak naga dari kekuatannya dimasukkan ke dalam senjata Dao itu. Kecemerlangan yang menyilaukan bersinar melalui seluruh ruang. Memiliki kekuatan yang tak terbatas, senjata Dao itu meletus untuk melawan bencana guntur surga. Berderit, berderit, guntur menyambar saat seluruh surga berubah menjadi dunia guntur seketika. Pohon parasol mistis berdiri tegak di tengah dengan cabang-cabangnya yang tumbuh subur. Namun, setelah disambar petir tunggal, pohon itu terbakar dan daun-daunnya langsung layu. Tidak mungkin pohon itu bisa menahannya sama sekali. Bagi Lin Fan, bencana guntur surga ini terlalu menakutkan. Di bawah sambaran petir yang berulang-ulang, beberapa senjata Dao itu mulai retak dan hancur juga, akhirnya berubah menjadi debu. Ini benar-benar hanya memaksaku ke jalan kematian.
Lin Fan sangat pucat saat ini, saat butiran-butiran keringat menetes di dahinya. Raung, iblis kuno besar itu menggeram berulang kali. Sambil mengangkat lengannya yang menjulang tinggi, dia meraih petir itu. Boom, boom, seolah-olah bisa merasakan provokasi iblis kuno besar itu, bencana guntur surga mengumpulkan kekuatan guntur yang lebih kuat. Di bawah satu sambaran petir gabungan itu, aura iblis kuno besar itu sedikit berkurang. Melihat itu, Lin Fan tidak bisa tidak khawatir juga. Dia tidak mungkin membiarkan hal-hal seperti ini terus berlanjut. Kota iblis adalah satu-satunya harta karun yang paling ingin dikembangkan Lin Fan. Bukan tidak mungkin barang itu suatu hari nanti bisa menjadi harta karun tertinggi. Seketika, Lin Fan menarik kembali kota iblisnya sebelum melemparkan kapak abadi miliknya. Meskipun rusak, kapak abadi adalah senjata legendaris apapun yang terjadi. Kapak itu seharusnya bisa bertahan cukup lama. Dan meskipun kapak abadi tidak bisa bertahan selama itu, dia masih bisa bergantung pada batu bata legendaris 95. Namun, Lin Fan tidak tahu berapa lama keduanya bisa bertahan. Bahkan jika dia menghabiskan semua yang dimilikinya, masih ada ribuan petir yang menunggunya nanti. Sudah berakhir, ini adalah hasil paling malang yang bisa dibayangkan Lin Fan dalam benaknya. Lin Fan. Pasukan ras kuno telah mengepung pintu keluar. Tepat saat Lin Fan tenggelam dalam firdausnya, suara Pri Hongyun terdengar. Melihat pasukan makhluk ras kuno yang padat dan besar di luar, wajah Lin Fan juga tampak kesal. Kalian semua, jangan keluar dulu. Lin Fan melambaikan tangannya dan menghentikan semua orang. Apa yang ingin kalian lakukan? Seketika, Pri Hongyun memiliki firasat buruk tentang ini. Lin Fan mengalihkan pandangannya ke Pri Hongyun, lalu melihat ke dalam firdaus di dunia batinnya sekali lagi. Petir semakin mengamuk, kapak abadi tidak bisa lagi bertahan. Ada tanda-tanda retakan pada batu bata legendaris 95 juga. Tak disangka senjata legendaris pun tak sanggup bertahan dalam bencana guntur surga ini, apalagi tubuh fisiknya sendiri. Aku tak sanggup lagi bertahan. Bencana guntur surga ini sudah jauh melampaui ekspektasiku. Lin Fan terkekeh getir. Ia benar-benar merasa tak ada jalan keluar kali ini. Salah satu tahapan metamorfosis surga adalah baginya untuk menjalani bencana. Tentu saja, ia adalah wadah utama untuk itu. Saat ini, ia sudah merasa seolah tak sanggup menghadapinya setelah puluhan petir menyambar. Apalagi yang bisa ia lakukan pada tahap ini? Jika ia tahu ini akan terjadi, Lin Fan pasti sudah membuat banyak harta karun dan memanfaatkannya untuk menangkis petir satu persatu. Namun, semuanya sudah terlambat. Tapi, tiba-tiba, Pri Hongyun menyadari bahwa Lin Fan tengah menatap pasukan ras kuno di luar dengan kilatan aneh di matanya. Seolah-olah sebuah pikiran tak terbayangkan baru saja muncul di benaknya. Begitu surga hancur, aku juga akan hancur bersamanya. Radius ledakannya seharusnya sekitar 100 mil. Tidak akan ada yang bisa bertahan hidup di area itu. Sejak awal, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian. Jika kalian tetap berada di dalam Firewater Secret Grounds ini, kalian mungkin bisa tetap hidup. Jawab Lin Fan. Pri Hongyun tidak tahu harus berkata apa lagi. Meskipun dia tahu bahwa bencana guntur surga milik Lin Fan akan sangat menakutkan, dia tidak menyangka akan seseram ini. Dari raut wajah Lin Fan saat ini, Pri Hongyun mengerti bahwa semua senjata roh dan senjata dao pasti akan hancur. Pada saat yang sama, inti tubuhnya sendiri pasti akan terkuras habis juga. Sudah terlambat, tidak ada yang bisa kulakukan untuk melawannya lagi. Lin Fan memfokuskan pikirannya. Meskipun hatinya agak marah, dia sama sekali tidak berdaya saat ini. Tiba-tiba, Lin Fan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melesat keluar dari pintu masuk. Lin Fan, Pri Hongyun berteriak. Namun, dia tahu bahwa semuanya akan berakhir juga. Sialan, sialan. Ini seharusnya bukan akhir dari jalanku sekarang. Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Hati Lin Fan dipenuhi dengan segala macam penyesalan. Ada makhluk hidup yang keluar. Mengapa hanya ada satu dari mereka? Mungkinkah dia keluar hanya untuk mengintai mereka? Tapi itu tidak masalah. Kita akan membuatnya tetap tinggal terlebih dahulu. Pasukan ras kuno tertawa kejam saat melihat ini. Namun, saat mereka melihat makhluk hidup ini, wajah mereka berubah total. Seluruh tubuh makhluk hidup ini diselimuti guntur, karena energi yang mengamuk terus-menerus keluar dari tubuhnya. Mundur, ekspresi 10 Legatus langsung berubah. Bahkan jika surga yang mulia meledak,
Yang Mulia akan membawa semua kotoran ras kuno bersamaku. Mata Lin Fan tampak tegas saat ini. Perubahan yang dialami surganya saat ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan pengetahuannya tentang dunia ini. Jika dia bisa memiliki kesempatan untuk terus bertahan hidup, setelah bencana ini, dia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membangun pengetahuannya dan tidak melanjutkan dengan gegabah seperti sebelumnya. Surga, buka. Seketika, surga Lin Fan yang penuh dengan segala macam bahaya saat ini meliputi semua makhluk ras kuno yang ada di dalamnya. Bam, bam, Peri Hongyun dan yang lainnya menyelinap melihat keluar dari tanah rahasia air api. Saat ini, dunia guntur di luar sana bab 593, berterima kasihlah kepada langit, bumi, dan seluruh keluarga ras kuno. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Apa yang coba dia lakukan? Apakah dia berniat binasa bersama dengan makhluk ras kuno? Melihat pemandangan ini, Hong Yun sangat bingung. Dia tidak tahu apa yang direncanakan Lin Fan. Tetua Yun He sedang merenung dalam pikirannya saat ini. Tiba-tiba, wajahnya berubah. Tunggu. Jika dia memanfaatkan makhluk ras kuno sebagai wadah, bertahan melawan dan memblokir bencana guntur surga mungkin tidak sepenuhnya mustahil. Namun, makhluk ras kuno ini juga bukan orang bodoh. Bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja? Pada saat ini, Lin Fan tidak memiliki rencana lain yang dapat dipikirkannya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia ingin makhluk ras kuno ini mati bersamanya bahkan jika dia tidak dapat mengatasi bencana guntur surga. Karena itu, dia membuka surganya tanpa sedikit pun keraguan, dan menyeret semua makhluk ras kuno ke tempat ini. Pertama-tama, surga Lin Fan sangat kuat. Ruang yang dicakupnya sangat besar dan tak terbatas. Meskipun pasukan ras kuno itu hebat, mereka masih kalah dibandingkan dengan surga Lin Fan yang sangat besar. Namun, saat mereka memasuki surga Lin Fan, makhluk ras kuno dapat merasakan kekuatan mengerikan yang sedang terbentuk di atas langit. Di mana tempat ini? Apa yang makhluk hidup itu coba lakukan? Ada apa dengan kekuatan guntur di sini? Bagaimana mungkin ini menakutkan? Pasukan ras kuno terkejut saat ini. Meskipun mereka mengancam dan berdiri tegak di atas seluruh dunia, mereka masih merasakan bulu kuduk mereka berdiri saat melihat kekuatan guntur yang dahsyat ini. Rasa takut melonjak di hati mereka. Bagi sebagian makhluk ras kuno, mereka mungkin tidak tahu sama sekali tentang apa ini semua. Namun, 10 Legatus dan Tribunus jelas memahami di mana mereka berada dan apa yang terjadi dalam pemandangan di hadapan mereka ini. Makhluk hidup ini sedang mengalami bencana guntur surga. Dia mencoba membuat kita mati bersamanya. Sialan, sialan, semuanya, dengarkan. Gunakan seluruh kekuatan kalian untuk menyerang surga. Pastikan kalian menerobos tembok surga ini. 10 Legatus ras kuno segera memerintahkan untuk keluar. Namun, di bawah serangan kekuatan guntur yang tak henti-hentinya, suara mereka menghilang dalam kekacauan, tidak dapat ditransmisikan. Melihat siklon kiroh yang tak terhitung jumlahnya di dalam surga, makhluk-makhluk Legatus ras kuno itu tercengang saat ini. Sampai sejauh mana surga ini mengumpulkan sumber daya? Bagaimana mungkin ada siklon kiroh sekuat ini? Seorang Legatus ras kuno mengeluarkan ekspresi tercengang. Meraung dengan ganas, dia mengirimkan seluruh energi tubuhnya ke dalam satu pukulan yang meledak, seolah-olah 1000 pasukan sedang bergegas menuju dinding surga. Awalnya, Lin Fan ingin binasa bersama dengan makhluk ras kuno ini dalam bencana guntur surga. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi di saat berikutnya. Meskipun petir di kehampaan menjadi lebih liar dan lebih ganas, kekuatan guntur mulai terpisah menjadi beberapa bagian. Dipadatkan, dan dengan lingkar sumpit, semua petir ini bergemuruh keras. Meskipun aura total tidak berubah sama sekali, Lin Fan dapat merasakan bahwa kekuatan guntur sekarang terbagi rata. Mungkinkah ini yang mereka maksud dengan, mereka yang melihat mendapatkan bagian dari pot? Dengan itu, apakah semua makhluk ras kuno sekarang berbagi beban kekuatan guntur? Pada pemandangan ini, hati Lin Fan dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, dinding-dinding surga yang mengkristal mulai bergetar. Melihat ke kejauhan, Lin Fan dapat melihat beberapa makhluk ras kuno mencoba yang terbaik untuk menyerang dinding-dinding surga yang mengkristal itu. Di bawah serangan-serangan ganas ini, dinding-dinding itu tampak sangat tidak stabil. Sepertinya mereka bisa hancur kapan saja. Tidak, ini adalah kesempatan yang sangat langka.
Bagaimana mungkin aku membiarkan makhluk-makhluk ras kuno ini mengacaukan ini? Apakah aku bisa melewati bencana guntur surga ini atau tidak tergantung pada mereka? Lin Fan sangat gembira saat ini. Pohon parasol mistis, bungkus seluruh surga. Meraih ke dalam kehampaan, pohon parasol mistis tersentak dengan keras. Dengan itu, cabang-cabang pohon yang tak terhitung jumlahnya tercabut. Mereka menggali jalan mereka ke surga seperti tangan-tangan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Jalinan satu sama lain, cabang-cabang pohon dari pohon parasol mistis membentuk jaring raksasa dan padat. Dua esensi sejati api dan air mulai bergolak dengan cepat, berubah menjadi matahari yang terik dan sungai yang mengalir panjang. Perputaran matahari yang terik menyebabkan sinar yang tak berujung meledak keluar, melapisi dinding-dinding surga yang mengkristal. Sungai yang panjang itu juga mengalir melalui dinding-dinding yang mengkristal, menyehatkan semua yang disentuhnya. Setiap kali dinding-dinding yang mengkristal itu ditembus, energi yang menenangkan dan hangat akan meresap masuk, memungkinkannya untuk beregenerasi dengan cepat. Kekuatan dalam tubuh Lin Fan juga terbakar dengan cepat. Satu persatu, sosok-sosok dewa keterampilan itu melolong marah saat mereka berubah menjadi sungai raksasa yang mengalir deras di dalam surga. Demi menjaga stabilitas surga ini, Lin Fan tak kuasa menahan diri untuk mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya. Jika bukan karena fondasi Lin Fan yang kokoh, ia pasti sudah berubah menjadi mayat kering hanya dengan memanfaatkan keterampilan ini demi mempertahankan energi yang dibutuhkan surganya. Apa-apaan surga ini? Sialan, ke-10 legatus pasukan ras kuno adalah makhluk surgawi tingkat 5, makhluk tingkat roh esensi. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Setiap pukulan mereka akan mengirimkan dewa kekuatan yang akan meraung marah, mencabik-cabik semua yang ada di hadapan mereka. Namun, setiap serangan yang mereka lakukan pada dinding-dinding surga yang mengkristal ini hanya meninggalkan sedikit riak. Bagaimana mungkin 10 legatus pasukan ras kuno bisa mentolerir hal seperti itu? Bang! Semua petir yang padat seperti sumpit itu mulai berputar dan meliuk saat turun dari surga. Pemandangan di dalam surga saat ini benar-benar luar biasa, dan dapat membuat seseorang menahan napas hanya dengan sekali pandang. Semua petir ini seperti gerimis yang turun. Mustahil untuk menghindarinya sama sekali. Dipenuhi dengan petir yang padat dan terkonsentrasi di seluruh surga, tempat itu berkilau dengan cahaya yang luar biasa. Ratapan tragis terdengar terus-menerus. Beberapa makhluk ras kuno yang lebih lemah tidak dapat menahan kekuatan guntur yang menghujani mereka saat ini. Pada setiap kontak, kulit mereka terbelah dengan tubuh mereka, saat asap hitam tebal mengepul dari kerusakan yang terjadi pada mereka. Tidak kusangka makhluk hidup ini akan mencoba memanfaatkan kita untuk berbagi beban bencana guntur surga. Sialan, beberapa makhluk ras kuno yang lebih kuat menghantam dengan tangan mereka dan menghancurkan petir sepenuhnya. Namun, pemandangan sesama makhluk ras kuno yang lebih lemah yang dipukul tanpa ampun membuat mereka semua berteriak marah. Serangkaian petir menyambar tubuh Lin Fan. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 1000. Lin Fan menyadari bahwa kekuatan guntur tidak lagi sekuat setelah dibagi. Dia benar-benar gembira dengan fakta ini. Dia ingin melolong kegirangan dan melampiaskan semua kebahagiaan di dalam hatinya saat ini. Namun, dia harus tetap tenang. Dia masih memiliki tugas penting untuk menjaga stabilitas surga. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa membiarkan makhluk ras kuno ini melanggar surganya sama sekali. Bakar, bakar, Lin Fan mengerahkan segenap kemampuannya. Semua pil Seng Yang yang diperolehnya dengan susah payah kini meletus. Meskipun jumlahnya hanya beberapa ratus ribu, Lin Fan tidak ingin meninggalkan penyesalan di persimpangan penting ini. Setiap ramuan mistis yang tak terhitung jumlahnya yang dimilikinya meletus untuk melengkapi kekuatan yang telah hilang untuk mempertahankan surga saat ini. Dorong, petir menyambar sekali lagi, dan kali ini, ketebalan sambaran petir sedikit meningkat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ada beberapa makhluk ras kuno yang telah binasa dalam gelombang petir sebelumnya. Sekarang setelah mereka hancur menjadi debu, semakin sedikit dari mereka yang harus menanggung beban saat ini. Namun, ini masih sesuatu yang bisa dihadapi Lin Fan. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 1100. Saat petir melingkari tubuh Lin Fan, petir itu hancur saat poin pengalaman dari kondisi tubuh fisiknya meningkat dengan sangat stabil. Bagi Lin Fan, ini adalah tanda bahwa harapan telah muncul. Terima kasih, surga.
Terima kasih, Bumi. Terima kasih, setiap anggota keluarga ras kuno. Lin Fan benar-benar ingin berteriak sekarang. Dia mengira bahwa dia benar-benar akan mati kali ini. Siapa yang mengira bahwa seorang bodhisattva yang hidup seperti ras kuno akan muncul di saat-saat kritisnya dan memberinya keselamatan di masa-masa sulit ini. Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak meratapi kekurangannya dibandingkan dengan tindakan mulia makhluk ras kuno ini. Di bawah gelombang petir saat ini, ada lagi sejumlah prajurit ras kuno yang tidak dapat menahan kekuatan guntur dan mendapati diri mereka dihantam menjadi debu. Karena Lin Fan tidak dapat dianggap sebagai orang yang telah membunuh makhluk ras kuno ini, dia tidak menerima poin pengalaman apapun atas kematian mereka. Akan tetapi, selama dia bisa bertahan dan mengatasi bencana guntur surga ini, Lin Fan tidak peduli dengan poin pengalaman yang hilang saat ini. Bab 594, aku pasti akan membalas kebaikan hari ini. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Kalian semua prajurit dan pejuang ras kuno yang terkasih. Aku, Lin Fan, akan mengingat kebaikan yang telah kalian berikan kepadaku. Di masa depan ketika aku menggulingkan ras kuno, aku pasti akan meninggalkan belas kasihan bagi mereka karena kebaikan kalian hari ini. Lin Fan dipenuhi dengan rasa terima kasih terhadap makhluk-makhluk ras kuno ini. Melihat bagaimana makhluk-makhluk ras kuno yang hanya berada di tingkat surgawi tertinggi dan biru itu akan mengambil kekuatan guntur tanpa rasa takut demi dirinya, hanya agar mereka dapat dihantam menjadi debu murni olehnya, hati Lin Fan tercabik-cabik oleh rasa sakit. Seberapa muliakah hati seseorang agar mereka dapat bersikap tidak mementingkan diri sendiri. Tidak hanya itu, beberapa makhluk ras kuno tidak sepenuhnya mati tersambar petir. Sekarang, mereka hanya kehilangan anggota tubuh di sana-sini. Dengan luka-luka mereka seharusnya mencari perawatan di balik layar. Namun, meskipun mereka terluka parah, mereka masih menunjuk ke langit dan berteriak pada kekuatan guntur, melawannya dengan sekuat tenaga hingga akhirnya mereka hancur menjadi debu. Meskipun semua makhluk ras kuno sangat marah dengan kata-kata Lin Fan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap situasi tersebut. Setiap kali petir itu pecah, ke-10 legatus itu akan memanfaatkan kesempatan itu dan menyalurkan semua kekuatan mereka ke dinding-dinding surga yang mengkristal. Setiap kali mereka menyerang, Lin Fan dapat merasakan semua energi di dalam tubuhnya bergemuruh, seolah-olah kekuatannya telah berkurang setengahnya. Namun, dengan dukungan pil-pilnya dan pohon parasol mistis, Lin Fan masih dapat bertahan. Para prajurit ras kuno, awas. Kalian semua akan disambar sekali lagi. Melihat situasi di langit, Lin Fan memberikan peringatan yang baik. Bagi Lin Fan, lebih baik jika ada lebih sedikit makhluk ras kuno yang mati setiap saat. BOOM. Petir lain menyambar dan 10 legatus segera membalas dengan tergesa-gesa. Bencana petir surga memiliki kekuatan penghancur di dalamnya. Bahkan dengan kekuatan petir saat ini, itu tidak dapat memberikan kerusakan langsung kepada mereka. Namun, kekuatan penghancur ini akan terkumpul di dalam tubuh mereka. Setelah titik tertentu, itu pasti akan meledak dan menghancurkan semua yang ada di dalamnya. Pada saat ini, makhluk ras kuno melolong kesakitan. Setiap kali bencana petir surga menghujani mereka dengan petir, kulit mereka akan terbelah, dengan asap hitam mengepul darinya. Legatus, tolong selamatkan kami. Tolong kami. ... Para prajurit ras kuno meratap kesakitan. Tingkat kultivasi mereka sama sekali tidak setinggi itu. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak dapat menahan bencana petir surga ini. Dengan begitu, banyak dari mereka yang akan berakhir dengan kematian atau luka parah. Tercela, tidak tahu malu, 10 legatus ras kuno berteriak berulang kali. Mereka tidak dapat lagi menoleransi ini. Bunuh, karena mereka sama sekali tidak dapat menghancurkan surga ini. Satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka adalah membunuh makhluk hidup ini. Melihat serangan 10 legatus ke arahnya, ekspresi Lin Fan langsung berubah. Jika mereka bertarung dengannya bersama-sama, dia sama sekali tidak akan menjadi lawan mereka. Namun, sebelum dia bersembunyi dari mereka, bagaimana mungkin Lin Fan membiarkan saudara-saudara ras kuno ini terus menderita seperti ini? Oleh karena itu, dia mengambil sejumlah besar pil dan melemparkannya ke langit. Pil-pil itu meledak di dalam surga dan tersebar ke tubuh makhluk-makhluk ras kuno dengan khasiat penyembuhannya. Seketika, semua makhluk ras kuno yang terluka parah ini disembuhkan.
Bahkan makhluk ras kuno yang kehilangan satu atau dua anggota tubuh saat ini menemukan tubuh mereka tumbuh kembali. Ah, aku baik-baik saja sekarang. Semua lukaku sudah sembuh. Haha, tidak mati. Aku tidak mati. Pada saat ini, beberapa makhluk ras kuno melirik Lin Fan dengan curiga, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan makhluk hidup ini. Namun, 10 legatus berteriak tanpa henti. Bagi mereka, makhluk hidup berdarah ini terlalu hina. Lin Fan memasuki mode silumannya tanpa ragu-ragu. Dengan itu, dia mulai berlayar di sekitar surganya dalam lingkaran. Guntur akan datang. Hati-hati, teman-teman. Melihat perubahan di langit, Lin Fan mengeluarkan peringatan yang baik lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, beberapa makhluk ras kuno terkejut dan mulai bertahan melawannya dengan penuh semangat sekali lagi. Orang tercela itu, jika kita menangkapnya, kita pasti akan mencabik-cabiknya. Para legatus ras kuno marah. Mereka belum pernah bertemu dengan makhluk hidup yang begitu menjijikkan dalam hidup mereka. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 1300. Semua petir tipis ini sama sekali tidak dapat memberikan kerusakan pada Lin Fan. Namun, tidak semua makhluk ras kuno seberuntung dia. Mereka yang paling tidak beruntung mendapati diri mereka berubah menjadi debu oleh petir itu. Mereka yang sedikit lebih beruntung, cedera yang sangat parah, dan hanya itu saja. Setiap kali petir menyambar, serangkaian ratapan tragis juga akan terdengar. Semua ratapan tragis ini adalah suara makhluk ras kuno. Di bawah kekuatan Guntur, mereka dipenuhi dengan siksaan baik di hati maupun tubuh. Melihat lautan pasukan raksasa dari ras kuno, Lin Fan menyemangati mereka dalam hatinya, berharap mereka bertahan sampai akhir. Dia pasti harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan makhluk-makhluk ras kuno ini dan tidak membiarkan mereka mati begitu saja. Kalau tidak, kekuatan petir itu pasti akan meningkat seiring waktu hingga ke titik di mana dia tidak bisa menahannya lagi. Prajurit yang bangga dari ras kuno, jangan takut. Biarkan aku membantu kalian. Lin Fan mungkin kekurangan banyak hal saat ini. Namun, satu hal yang tidak kurang darinya adalah pil penyembuh. Oleh karena itu, dia mengeluarkan sejumlah besar pil penyembuh untuk menyegarkan vitalitas makhluk-makhluk ras kuno ini. Haha, aku sembuh sekali lagi. Tidak mati. Aku benar-benar belum mati. Haha, para prajurit ras kuno mengoceh saat ini. Sekarang, semangat mereka begitu tinggi, itu seperti memiliki dewa perang yang merasuki tubuh mereka, memberi mereka aura yang tidak terganggu. Seolah-olah mereka benar-benar lupa bahwa seluruh kekacauan ini diciptakan oleh kehidupan ribuan ras sejak awal. Siapa sebenarnya kalian? Legatus ras kuno itu berteriak. Aku adalah Raja Manusia, Lin Fan. Kalian semua tidak perlu terlalu berterima kasih kepadaku. Sudah menjadi karakterku untuk menghidupkan kembali yang mati dan menyelamatkan yang terluka. Bersama-sama, kita akan melewati bencana guntur surga ini. Mari kita bahas masalah lain yang kita hadapi setelah kita keluar dari tempat ini. Lin Fan menyingkirkan jubahnya saat wajahnya berubah lagi. Hati-hati, teman-teman, aku melihat kilatan petir sekali lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, legatus ras kuno hampir memuntahkan semua darah di mulut mereka. Meskipun mereka benar-benar bertekad untuk membunuh orang ini sekarang, orang ini terlalu licik. Setiap kali mereka mendekatinya, dia akan menghilang dari tempat itu tanpa jejak. Sebelum mereka menyadarinya, dia akan muncul jauh di kejauhan. Adapun makhluk-makhluk ras kuno yang tersambar petir hingga setengah mati, mereka akan berteriak kesakitan setiap kali ombak menghujani mereka sekali lagi. Tolong jangan hidupkan kami lagi. Kami tidak tahan lagi. Kami ingin mati, tolong. Para prajurit ras kuno hampir tidak dapat menahannya lagi. Pada awalnya, mereka cukup gembira setiap kali mereka mendapati diri mereka pulih dari luka parah yang ditimbulkan oleh petir. Namun, rasa sakit yang menghujani mereka seperti gunung raksasa yang runtuh menimpa mereka. Mereka tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Fakta bahwa petir tampaknya semakin kuat menyebabkan mereka hancur secara emosional saat ini. Di mata makhluk-makhluk ras kuno, Lin Fan mewakili kedatangan iblis yang tak tertandingi. Dia bahkan tidak akan mengabulkan keinginan mereka untuk mati. Dalam sekejap mata, 1000 petir telah berlalu. Kondisi tubuh fisik Lin Fan juga telah naik level. Saat ini, dia adalah Dewa Surgawi level 3, kondisi paradise dalam hal kondisi tubuh fisik. Selain itu,
Dinding kristal Paradise tidak lagi membutuhkan kekuatan Lin Fan untuk bertahan hidup. Saat ini, dinding kristal sekuat mungkin. Bahkan serangan gabungan dari 10 legatus tidak dapat merusaknya sama sekali. Lin Fan menyadari bahwa Paradise berevolusi bersama dengan Paradise Thunder Calamity. Jika mereka berhasil melewati seluruh Paradise Thunder Calamity, dia bertanya-tanya seberapa kuat itu akan terjadi saat itu. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia bayangkan saat ini. Mungkin, bahkan seseorang seperti Sovereign King Wei mungkin tidak dapat menghancurkan Paradise-nya sama sekali. Semuanya sedang berkembang menuju jalan kesempurnaan saat ini. Namun, ini adalah saat ketika sesuatu yang merepotkan terjadi pada Lin Fan. Bajingan, beraninya kau mencoba memanfaatkan kami dari ras kuno. Hari ini, aku akan memastikan untuk meledakkan surgamu. Seorang legatus ras kuno berteriak. Mata jahatnya dipenuhi dengan api amarah. Apa yang sebenarnya dia coba lakukan? Lin Fan bingung. Namun, adegan berikutnya membuatnya cukup khawatir. Karena aku tidak bisa menerobos surgamu, aku hanya perlu meledakkan surgaku sendiri untuk meledakkan milikmu. Legatus ras kuno benar-benar marah sekarang. Dia sekarang siap mengorbankan hidupnya sendiri untuk mengacaukan rencana Lin Fan. Seketika, aura yang menghancurkan keluar dari tubuh legatus ras kuno ini. Tunggu, tenang, mari kita bicarakan semuanya, seru Lin Fan. Bahkan jika makhluk ras kuno ini meledakkan surganya sendiri, dia mungkin tidak dapat meledakkan celah di surga Lin Fan. Namun, kekhawatiran Lin Fan saat ini adalah bahwa makhluk ras kuno lainnya mungkin akan menjadi korban tambahan dalam ledakan itu. Kekuatan guntur semakin kuat karena gelombang. Jika jumlah orang yang berbagi beban berkurang, itu akan sangat berbahaya. Tidak, dia harus menghentikannya. Makhluk hidup terkutuk. Bahkan jika aku harus mati, aku akan memastikan bahwa rencanamu gagal. Jika aku membiarkan seseorang sepertimu terus menjadi lebih kuat, itu akan menjadi bencana bagi ras kuno kita. Legatus ras kuno berteriak. Dia sudah menyadari bahwa jika hal-hal terus berlanjut seperti ini dengan makhluk hidup ini melewati bencana guntur surga, dia pasti akan menjadi seseorang yang sangat mengerikan. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan jika dia ingin menghentikan Lin Fan sejak awal. Untuk ras kuno, tanpa sedikit pun rasa takut, ras kuno Legatus berteriak dengan cara yang gila. Sialan, bagaimana aku bisa membiarkanmu berhasil? Lin Fan marah sekarang. Orang ini benar-benar tidak kooperatif. Bab 595, momen terakhir. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Tendangan penghancur True Origin. Lin Fan tidak ingin membuang waktu terlalu banyak merenungkan hal ini saat ia melepaskan jurus pamungkasnya langsung ke atas. Jika ia membiarkan makhluk ras kuno ini meledak sendiri, siapa yang tahu efek dahsyat seperti apa yang akan dihasilkannya. Surga bergetar saat langit dipenuhi jejak kaki yang terbang ke arah makhluk ras kuno. Haha, Legatusmu di sini bahkan tidak takut mati. Apakah menurutmu ia akan takut pada hal seperti ini? Tawa Legatus ras kuno itu dingin. Tatapan mautnya memancarkan cahaya merah, seolah-olah ia tidak akan beristirahat dengan tenang sampai Lin Fan dibunuh olehnya. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum ekspresi Legatus ras kuno berubah. Ia berteriak sekeras-kerasnya, "Apa yang telah kau lakukan padaku?" Kekuatan surga Legatus ras kuno saat ini liar, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Namun setelah menerima tendangan itu, dia menyadari bahwa kekuatan di dalam Paradise miliknya langsung menghilang, karena rasa sakit yang tak terkendali mengalir deras di kepalanya. Rasa sakit itu begitu mengerikan sehingga dia sama sekali tidak bisa melepaskan diri darinya. Aku sama sekali tidak melakukan apapun padamu. Jika ada yang salah, kita harus membicarakannya. Jangan dengan santai menggunakan hal-hal seperti meledakkan dirimu sendiri. Lin Fan tersenyum acuh tak acuh. Segera setelah itu, dia tidak peduli dengan Legatus ras kuno, bencana guntur Paradise mulai merajalela sekali lagi. Seolah-olah bencana guntur Paradise sendiri sudah muak karena tidak mampu memukul Lin Fan sampai mati. Raja manusia sialan, kau hina dan jahat. Legatus ras kuno itu mencengkeram selangkangannya dengan rasa sakit yang tak tertahankan, sementara keringat menetes deras dari dahinya. Lin Fan mengabaikannya sepenuhnya. Tatapannya terfokus sekarang. Ada fenomena aneh yang terjadi di bencana guntur Paradise miliknya. Dua petir raksasa menyatu, sebelum terbelah menjadi beberapa bagian. BOOM. Petir menyambar. Sekali lagi,
Surga Lin Fan berubah menjadi dunia guntur. Ding, poin pengalaman tubuh Dewa Abadi plus 1500. Meskipun petir ini hampir tidak ada apa-apanya bagi Lin Fan, itu adalah gelombang kehancuran bagi makhluk ras kuno, yang mengakibatkan kematian dan cedera. Di bawah kekuatan petir, debu beterbangan di mana-mana sebelum menguap menjadi ketiadaan. Lin Fan menyapu jubahnya dan melemparkan sejumlah besar pil penyembuhan. Mereka meledak keluar, berubah menjadi kabut obat tebal yang menutupi tubuh makhluk ras kuno yang terluka itu. Adapun Legatus ras kuno yang terkena tendangan penghancur asal sejati Lin Fan, seluruh tubuhnya menjadi hitam pekat saat ini. Meskipun tidak seberapa, ia menahan rasa sakit yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya, membuatnya tidak dapat melawan sama sekali. Oleh karena itu, Lin Fan hanya bisa menyembuhkannya dengan sekuat tenaga agar ia dapat bertahan sampai akhir. Firewater Secret Grounds, Peri Hongyun dan yang lainnya tercengang saat ini. Surga Lin Fan berulang kali disambar petir. Meskipun mereka tidak berada di dalamnya, mereka masih dapat merasakan energi dahsyat yang mengalir di dalamnya. Bahkan, mereka dapat merasakan bahwa jika kekuatan guntur ini menyebar sedikit saja dari dalam, itu akan cukup untuk memusnahkan mereka semua yang hadir saat ini. Sepertinya makhluk ras kuno telah melakukan perbuatan baik kali ini. Yun He tersentak kaget. Terlalu kuat, kekuatan para legatus ras kuno itu terlalu besar. Bahkan jika kau mengurung mereka di dalam surga, mereka pasti bisa keluar dari sana dengan kekuatan kasar. Tak disangka Lin Fan bisa mempertahankan surga dan mempertahankannya sampai sekarang. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Dia adalah kebanggaan tertinggi umat manusia. Bahkan kelima makhluk legendaris yang kuat dari umat manusia dari 10.000 tahun yang lalu mungkin tidak akan mampu melakukan hal ini. Wajah Wei Tian lebih pucat daripada siapapun yang hadir saat ini. Tak disangka makhluk dari ras manusia ini akan sekuat ini. Saat ini, rasa dingin dan penyesalan menggelegak di dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa pihak lain akan sekuat ini, dia tidak akan menyinggung orang ini sejak awal. Awalnya, dia masih sedikit senang melihat bagaimana pihak lain mungkin tidak bisa melewati bencana guntur surga. Namun, sepertinya makhluk mengerikan dari ras manusia itu berhasil bertahan melawan ini. Mengerikan, ini terlalu mengerikan. Di dalam surga, ekspresi Lin Fan berubah. Sudah lebih dari 2000 sambaran petir terjadi sekarang. Dengan demikian, kondisi tubuh fisiknya telah berkembang menjadi tingkat surgawi-surgawi 4, kondisi abadi. Namun, jumlah makhluk ras kuno yang masih hidup untuk menanggung beban bencana guntur surga semakin berkurang. Hampir tidak ada satupun dari mereka yang tersisa sekarang. Faktanya, sudah ada 2 legatus ras kuno yang telah meninggal dari 10 yang asli. Kedua orang itu adalah orang-orang yang ingin meledakkan surga mereka sendiri, tetapi ditekan oleh tendangan penghancur asal sejati Lin Fan. Namun, karena penindasan Lin Fan itu, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk bertahan melawan bencana guntur surga, dan hanya bisa melawan petir dengan keadaan tubuh fisik mereka. Akhirnya, akumulasi kekuatan kehancuran menyebabkan mereka meledak keluar dari dalam. Boom! Pada saat ini, bencana guntur surga menjadi semakin gila. Di dalam kehampaan, baut petir melapisi seluruh langit dengan rapat seperti sarang ular lincah. Terdistorsi dan berbelit-belit, mereka muncul dari waktu ke waktu dalam sekejap. Sebuah petir raksasa yang seukuran 5 pria yang berkerumun menghantam dari langit. Bagus, datanglah padaku, kalau begitu. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Yang Mulia tidak akan tunduk. Lin Fan berteriak, mendorong keluar dengan telapak tangannya, energinya mengalir keluar, bertabrakan dengan naga guntur yang gila itu dengan hebat. Boom, boom, manusia, ras kuno tak akan pernah membiarkanmu. Salah satu legatus ras kuno berada di ambang kematian saat ini. Di bawah kekuatan petir berikutnya, dia hancur menjadi debu tanpa ada kesempatan sama sekali. Sejujurnya, kematian legatus ras kuno ini terlalu tidak terhormat bagi mereka. Mereka semua adalah makhluk surgawi tingkat 5, makhluk roh esensi. Siapa di antara mereka yang bukan makhluk kuat sejak awal? Bahkan di antara makhluk ras kuno, mereka berstatus legatus, dan memimpin 1 juta pasukan mereka sendiri. Tak disangka mereka akan digunakan sebagai perisai bagi seseorang dari ras manusia agar dia bisa melewati bencana guntur surga. Bagaimana mungkin legatus ras kuno bisa melewati penghinaan seperti itu? Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan sama sekali.
Manusia ini terlalu hina, meskipun dia sama sekali bukan tandingan mereka, kemampuannya sangat samar. Ditambah dengan fakta bahwa dia sangat sembunyi-sembunyi, tidak mungkin ada yang bisa melacaknya. Tidak disangka dia bahkan bisa mencegah ledakan surga milik seseorang. Aku marah tentang ini. Kehendak surga, tolong berikan kekuatan padaku. Seorang legatus ras kuno berteriak dengan tatapan yang sangat dengki. Di dunia ini, seharusnya hanya ada alasan bagi ras kuno untuk menginjak-injak semua makhluk lain dari ribuan ras. Bagaimana mungkin keadaan bisa dibalikkan pada mereka? Kecepatan bencana guntur surga semakin cepat, dan semakin sulit bagi siapapun untuk bereaksi sekarang. Tepat setelah satu bencana guntur turun, gelombang berikutnya akan mengikuti dari dekat. Seiring berjalannya waktu, tubuh fisik Lin Fan juga mengalami kondisi terkoyak dan beregenerasi dengan cepat. Manusia, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Melihat makhluk ras kuno mereka mati berulang kali satu demi satu, legatus ras kuno benar-benar menderita saat ini. Aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, salah satu legatus ras kuno melolong liar saat ia muncul tepat di hadapan Lin Fan. Mengabaikan kekuatan guntur yang dahsyat di atasnya, ia melayangkan pukulan yang menghantam langsung ke wajah Lin Fan. Lin Fan tidak berbalik untuk menghadapinya. Sebaliknya, tatapannya masih tertuju pada kilatan petir di surga. Dorong, dua petir menyambar di samping Lin Fan. Pada saat ini, Lin Fan seperti manusia yang terbuat dari guntur. Dengan pekikan dan retakan yang keras, seluruh tubuhnya dililit oleh banyak ular petir, seolah-olah mereka akan melahap Lin Fan seluruhnya. Di samping, legatus ras kuno yang akan bertarung dengan Lin Fan meratap dengan mengerikan saat ia dicabik-cabik tanpa henti. Manusia, kematian legatus ras kuno ini sama sekali tidak berpengaruh pada Lin Fan. Namun, Lin Fan menyadari bahwa petir tidak turun saat ini. Seolah-olah mereka berkumpul. Pada saat dia melihat sekelilingnya, dia menghirup udara dingin. Seluruh pasukan ras kuno telah dimusnahkan tanpa satu pun yang selamat. Legatus ras kuno itu kebetulan adalah ras kuno terakhir yang bertahan. Semua senjata Dao dan roh dari tubuh legatus ras kuno telah berperan dalam membantu Lin Fan bertahan hingga saat ini. Dia tidak dapat menyangkal bahwa dia tidak akan berdiri di sini sekarang jika bukan karena kehadiran 10 legatus ras kuno. Apakah aku mati atau hidup tergantung pada saat terakhir ini? Hati Lin Fan mulai damai. Dia kemudian menutup matanya dengan lembut dan memfokuskan jiwa, esensi, dan vitalitasnya. Ketika dia membuka matanya lagi, tangannya menari-nari di udara dengan posisi yang berbeda. Sebuah tinju, sebuah serangan telapak tangan, sebuah pedang, seolah-olah dia telah mengungkap setiap logika dan kebijaksanaan di dalam surga dan bumi. Serangkaian dewa keterampilan melayang lembut di belakang Lin Fan. Iblis langit tanpa wajah berkepala 3 dan berlengan 6 itu perlahan berevolusi juga, karena auranya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya saat ini. Sekarang terserah kita, Lin Fan angkat bicara. Ya, Guru. Lin Fan melangkah maju, karena auranya naik ke titik puncak sekarang. Ayo, aku pasti harus mengatasi bencana guntur surga ini. Bahkan jika itu Buddha sendiri, dia tidak akan menghalangi jalanku ke depan. Aura Lin Fan mendominasi seperti pedang yang baru saja terhunus. Jika dia bertemu dengan dewa sekarang, dia akan membunuh dewa. Jika seorang Buddha muncul, dia akan membunuh Buddha. Saat ini, dia siap membunuh apa saja yang ada di hadapannya. Bab 596, Surga yang tak ada duanya sepanjang sejarah. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Boom! 10 roh petir berdiri tegak di dalam surga. Mereka menatap seluruh dunia dengan tatapan dingin dan tanpa ampun, yang terpaku pada Lin Fan. Apa yang kau lihat? Jika kau tidak senang, datanglah dan hancurkan aku. Apakah aku akan takut pada kalian sekarang? Lin Fan berteriak marah karena aura seluruh tubuhnya telah mencapai puncaknya sekarang. Bencana petir surga sangat terkait erat dengan kehendak surga dari dunia suci kuno. Tidak mungkin mereka akan membiarkan Lin Fan melewati ini dengan mudah. 10 roh petir terakhir yang tersisa ini bertekad untuk menghancurkannya. Raja pelatih petir dikurung dalam aura sifat Budanya, dengan ekspresi baik hati di wajahnya. Namun, tatapannya sangat ganas. Kedua lengannya melingkari petir saat dia mengikuti dengan erat di belakang Lin Fan. Adapun Spirit of Bigra, dia telah menarik kembali senyum licik yang biasanya ada di wajahnya. Namun, aura liciknya masih sangat jelas terlihat, terpancar dari waktu ke waktu.
Tangan Long Xuan dan Si Guang saling bertautan erat, dengan ekspresi muram di wajah mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah ujian terakhir. Jika mereka berhasil melewati ini, itu akan membuka dunia lain bagi mereka. Jika tidak, kematian akan menunggu mereka saat mereka hancur menjadi debu. Tuan, semua keterampilan kita akan menyerang bersama. Semua hal dapat dihancurkan melalui satu pikiran, karena kita tetap tak terkalahkan di antara dunia. Pada saat ini, niat bertarung Lin Fan sangat tegang. Mewujud menjadi keadaan fisik, itu terwujud menjadi roh dewa dari niat bertarungnya. Ayo, tatapan Lin Fan tajam. Dia telah mencapai titik ini dari paling bawah. Saat ini, dia mengerahkan setiap keterampilan yang pernah dipelajarinya, saat aura yang kuat berputar di sekelilingnya. Saat ini, Lin Fan seperti dewa pertempuran yang tak tertandingi. Dia bisa membunuh apa saja tanpa ragu sedikit pun. Boom! 10 roh petir melolong sebelum menyatu menjadi petir yang sangat tebal. Petir yang sangat tebal ini melesat turun dari surga seperti naga besar yang terus-menerus berteriak marah. Aura dominan Lin Fan langsung muncul saat dia mengulurkan jarinya. Meskipun jari ini mungkin tampak tenang dan santai, itu mencakup semua yang ada di dalamnya. Meskipun itu hanya salah satu jarinya, itu memiliki setiap roh keterampilan di dalamnya. Satu serangan dengan semua kekuatannya. Satu serangan untuk menghancurkan segalanya. Berderit, saat roh petir dan roh keterampilannya beradu, seluruh surga bergetar hebat. Petir yang kuat berdesir ke segala arah. Melalui kekuatan guntur ini, banyak ular guntur yang tipis dan lincah keluar. Berputar-putar, mereka akhirnya menutupi Lin Fan. Seperti bunga, Raja Pelatih Petir menutup matanya dengan lembut saat dia menyusut dalam ukuran. Akhirnya, dia berubah menjadi kristal. Di dalam kristal, Raja Pelatih Petir duduk bersila, seolah-olah dia akan mengalami terobosan dan terlahir kembali. Roh Bigra menutup matanya dengan lembut serta tubuhnya hancur terus-menerus. Akhirnya, dia ditutupi oleh kabut tebal, sebelum mengembun menjadi kristal juga. Di bawah kekuatan guntur, semua roh keterampilan telah mencapai keadaan jenuh. Mereka sekarang menjalani keadaan kelahiran kembali. Apakah mereka hidup atau mati bergantung pada Lin Fan saat ini? Sialan, persetan dengan ini. Sepertinya aku hanya bisa menghadapi ini sendirian sekarang. Lin Fan tahu bahwa mereka sedang berevolusi sekarang, dan keberhasilan evolusi itu bergantung padanya. Jika dia berhasil melewati ini, mereka hidup, dan jika tidak, semua orang akan mati. Napas roh. Dalam sekejap, sosok ilusi roh muncul di belakang Lin Fan. Roh ini mulai terwujud terus-menerus, sebelum berubah menjadi tubuh fisik. Membuka mulutnya, ia mampu menyerap seluruh gunung dan sungai dengan satu napas. Ke-10 roh guntur diserap dalam perut Lin Fan. Tiba-tiba, wajah Lin Fan berubah. Tubuhnya ditembus oleh petir saat mereka bekerja keras untuk mendatangkan malapetaka di dalam. Berderit, seolah-olah dia tidak bisa menahan kekuatan yang sangat kuat ini, tubuh Lin Fan mulai terkoyak. Setiap luka akan menyambar dengan petir dan memekik keras. Roh esensi langit dan bumi berpuncak menjadi satu. Dengan itu, pusaran muncul di kepala Lin Fan. Sejumlah besar spirit ki tersedot masuk saat kekuatannya melonjak, mencoba bertahan melawan segalanya. Blood Sea bekerja dengan efisiensi maksimalnya saat ini. Penghancuran dan generasi bekerja secara bergantian saat ini. Namun, ekspresi Lin Fan berangsur-angsur memburuk seiring berjalannya waktu. 10 Thunder Spirit terlalu kuat. Mereka memusnahkan semua kekuatan magis di dalam tubuhnya. Faktanya, bahkan sumber kekuatan Lin Fan di setiap sel dalam tubuhnya dihancurkan oleh mereka. Jika ini terus berlanjut, Rebirth True Blood sendiri mungkin akan menjadi tidak berguna. Sistem neraka berdarah. Berapa lagi kau ingin menunggu sebelum datang untuk menyelamatkanku? Apakah kau benar-benar ingin aku mati di sini? Lin Fan berteriak. Dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa lagi. Bencana guntur surga yang sedang dialaminya saat ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh siapapun. Bencana ini dapat dianggap sebagai bencana guntur surga terkuat di seluruh dunia Sein kuno. Bahkan 8 makhluk tertinggi dari ras kuno tidak akan pernah mengalami bencana guntur surga yang begitu menyakitkan. 10 roh guntur terakhir ini bahkan lebih kuat dari semua serangan bencana guntur yang telah dialaminya sejak awal jika digabungkan. Seolah-olah teriakan Lin Fan telah menembus sesuatu, karena ke-10 roh guntur yang dengan sengaja mendatangkan malapetaka di tubuhnya mulai tenang. Tiba-tiba, merekalah yang berteriak kesakitan,
saat energi yang tidak diketahui melonjak keluar dari dalam tubuh Lin Fan ke arah mereka. Bam, bam, titik titik titik. Semua roh guntur yang pemberani itu mulai runtuh satu demi satu. Berubah menjadi bola energi, semuanya menyatu ke dalam surga. Haha, akhirnya, sistem campur tangan. Lin Fan tertawa terbahak-bahak saat wajahnya menunjukkan ekspresi gembira. Lin Fan mengerti bahwa alasan mengapa sistem tidak campur tangan sebelumnya adalah karena sistem ingin dia menghadapinya sendiri. Namun sekarang, 10 roh petir ini bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi sendiri oleh siapapun. Bam! Gelombang energi yang dahsyat menerjang. Membelah seluruh langit dan bumi, semuanya memasuki keadaan ketiadaan. Kesadaran Lin Fan mulai kabur, seolah-olah dia memasuki dunia lain. Sepenuhnya, titik titik titik. Di luar, melihat penyebaran surga, Peri Hongyun dan yang lainnya mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Mengapa surga menyebar? Apakah ini berarti dia berhasil atau gagal? Titik titik titik. Bahkan dengan pengetahuannya yang luas tentang berbagai hal, pemandangan yang terjadi di sini bukanlah sesuatu yang pernah dilihat Peri Hongyun sebelumnya. Faktanya, tidak ada yang seperti itu tertulis bahkan dalam catatan kuno. Mungkinkah dia gagal? Wajah Yun He sangat mengerikan saat ini. Kurasa tidak. Jika dia gagal, bencana guntur surga pasti akan meletus. Mengingat betapa dahsyatnya bencana guntur surga itu, bahkan jika kita bersembunyi dengan nyaman di dalam tanah rahasia air api, kita pasti akan hancur berkeping-keping. Peri Hongyun menjawab. Petik 2. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Kemana surga pergi? Kemana dia pergi? Ayo kita pergi dan memeriksanya. Semua orang bergegas keluar dari tanah rahasia air api dan mencari di sekitar tempat itu. Namun, mereka tidak dapat menemukan jejak Lin Fan sama sekali. Titik 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 titik. Setitik debu dapat dianggap sebagai dunianya sendiri. Saat ini di dalam kehampaan, setitik debu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang melayang lembut di tengah segalanya. Lin Fan perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadarannya. Melihat sekelilingnya, dia menyeringai. Sekarang setelah dia mengatasi bencana guntur surga, semuanya telah kembali normal. Berderit, suara retakan menembus kehampaan. Lin Fan menyadari bahwa semua roh keterampilan yang telah berubah menjadi kristal sedang melepaskan cangkang kristal mereka sekarang. Ini adalah kelahiran kembali saat aura besar beriak keluar dari mereka. Dibandingkan dengan masa lalu, mereka lebih kuat 100 kali lipat. Aku adalah iblis kuno yang besar. Menurut hukum, akulah yang seharusnya mengawasi Dao Surga. Aku adalah Raja Pelatih Guntur. Menurut hukum, akulah yang seharusnya mereformasi semua makhluk di dalam surga. Aku adalah roh Bigra. Menurut hukum, akulah yang seharusnya mengawasi Dao Surga. Seketika, iblis kuno yang besar dan roh Bigra saling melotot, tatapan tajam mereka dipenuhi dengan niat bertarung. Hanya roh Bigra yang berhak mengawasi Dao Surga. Siapa kamu? Akulah iblis kuno yang agung. Tentu saja, akulah yang seharusnya bertanggung jawab mengawasi Dao tempat ini. Sialan, akulah yang paling lama bersama guru. Hasil pertarunganku selalu gemilang di semua pertarungan. Bagaimana kamu bisa bersaing denganku? Roh Bigra membalas. Aura Long Xuan dan Si Guang saat ini sangat misterius dan dalam. Melihat pertengkaran antara iblis kuno yang agung dan roh Bigra, keduanya mengangkat bahu tanpa daya. Namun, pada saat itu, Lin Fan menunjuk dengan jarinya dan menara 18 tingkat neraka melayang keluar. Ini adalah alam yang dikultivasikan oleh Mutian dan akhirnya dipaksa keluar oleh Lin Fan. Dengan satu pukulan telapak tangan, Lin Fan membanting 18 tingkat neraka ke jurang surga miliknya. Pada saat ini, surga Lin Fan mengalami perubahan yang menyebabkan langit dan bumi runtuh seluruhnya. Dibandingkan sebelumnya, ini jauh lebih seperti surga sekarang. Lin Fan mengangkat kepalanya. Di ujung terjauh surganya, kertas jimat yang berubah dengan cepat melayang diam-diam di kedalaman. Saat ini, seluruh surga seperti seluruh dunianya sendiri, dengan kesadarannya bermetamorfosis menjadi Dao. Dari titik ini dan seterusnya, itu pasti akan memiliki penggunaan mistis. Namun, wajah Lin Fan berubah ketika dia mendengar argumen yang terjadi antara iblis kuno besar dan roh Bigra. Kalian semua, berdebatlah kalian bajingan. Aku akan membagi peran untuk kalian. Bab 597, Keji. Tak tahu malu. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Yang tidak diharapkan Lin Fan adalah bahwa roh keterampilan dan senjata akan tahu.
Bagaimana bersaing untuk mendapatkan keuntungan? Sepertinya kecerdasan mereka cukup baik. Saat ini, Firdausnya seperti dunianya sendiri. Meskipun tidak sebesar itu, ia masih membentang sejauh 100.000 mil. Meskipun ini hanya dapat dianggap sebagai dunia mini, ia memiliki semua yang seharusnya dimilikinya, tanpa kekurangan apapun. Saat ini, 18 tingkat neraka memanfaatkan wilayah Mutian. Karena itu, ada kebutuhan untuk mengawasi wilayah tersebut. Kehendak surga di dalam Firdaus saat ini membutuhkan seorang pengawas juga, untuk mengendalikan segalanya. Di dalam Firdaus, tentu saja akan ada banyak makhluk hidup. Raja pelatih petir adalah seseorang yang terampil dalam seni pelatihan. Oleh karena itu, selain dia, tidak akan ada orang yang lebih cocok untuk peran tersebut. Tuan, aku telah mengikutimu sejak awal. Bongkahan batu besar ini tidak memiliki kemampuan apapun. Satu-satunya yang dia tahu adalah makan, dan makan siang dan malam. Jika kita bertemu musuh, dia tidak akan berguna sama sekali. Jika kita membiarkan dia mengawasi kehendak surga di surga, kita mungkin akan dihajar seperti anjing oleh musuh kita. Komentar Roh Bigra, omong kosong, aku adalah iblis kuno yang besar. Garis keturunanku adalah yang paling tinggi, dengan kekuatan yang tak tertandingi yang dapat membuat seluruh surga bergidik. Dengan sikapmu yang meragukan, bagaimana mungkin masa gemetar dan tunduk padamu? Iblis kuno yang besar itu membalas. Surga pasti akan dipenuhi makhluk hidup di masa depan. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk merawat mereka? Roh Bigra bertanya. Lalu, kemampuan apa yang kamu miliki? Iblis kuno yang besar itu langsung menegur. Roh Bigra tertawa dingin 2 kali. Kemampuan apa yang kumiliki? Banyak sekali. Aku adalah Roh Bigra. Aku dapat mengisi kembali ki roh surga itu sendiri. Tidak hanya itu, aku dapat membuatnya turun dengan hujan roh, menyehatkan makhluk hidup. Aku juga dapat. Roh Bigra mulai mengoceh terus-menerus. Bahkan alis Lin Fan berkedut mendengar kata-katanya. Bohong, teruskan kebohonganmu yang berlebihan. Jika kau mengatakan bahwa kau dapat mengisi kembali ki roh surga, aku akan memberikannya padamu. Tetapi membuatnya turun dengan hujan roh. Kau menganggap dirimu siapa? Iblis kuno besar itu mengejek. Melihat iblis kuno besar itu, mata Roh Bigra berubah tegas. Menunjuk dengan jarinya, sungai yang terbentuk dari esensi air sejati naik ke udara. Membuka mulutnya, Roh Bigra menelan seluruh sungai yang luas dan tak terbatas itu ke dalam perutnya sebelum bersendawa. Baiklah, perhatikan baik-baik sekarang. Aku, Roh Bigra, adalah kandidat terbaik untuk menjadi pengawas kehendak surga di surga. Aku akan menjadi penguasa sejati kehampaan surga. Demi Tuanku, demi kemajuan surga, aku bersedia berkorban apapun yang mungkin. Roh Bigra berdenting keras. Tindakannya selanjutnya membuat Lin Fan benar-benar tercengang. Roh Bigra melepas celananya, mengeluarkan penisnya, dan mulai kencing. Seketika, seluruh langit dipenuhi dengan hujan roh yang menyemprot ke seluruh dunia. Astaga, Lin Fan benar-benar tercengang sekarang. Jika dia membiarkan Roh Bigra ini mengambil alih kursi pengawas kehendak surga di surga, bukankah seluruh surganya akan berubah menjadi toilet umum? Kamu, setan kuno besar itu benar-benar tidak bisa berkata-kata melalui tindakan Roh Bigra juga. Tidak disangka dia bisa setidak tahu malu ini. Kalian semua, diam. Lin Fan berteriak dengan suara tinggi. Ini benar-benar sudah di luar kendali sekarang. Langit terbang akan mengawasi kehendak surga di surga. Lin Fan melambaikan tangannya. Seketika, permata kata-kata yang keluar dari mulut Lin Fan ini tampak membawa keajaiban bagi mereka, karena jimat kehendak surga di surga bersinar. Terang, dari tempat yang tidak diketahui, sebuah kekuatan memancar turun dan dianugerahkan kepada Long Xuan dan Si Guang, menyelimuti mereka dengan cahaya terang. Raja pelatih petir akan bertanggung jawab untuk mereformasi semua makhluk hidup. Iblis kuno yang besar akan mengawasi 18 tingkat neraka. Roh Bigra akan bertanggung jawab untuk mengisi kembali ki roh serta berpatroli di surga. Setiap kali Lin Fan membuka mulutnya, seberkas cahaya berkilauan keluar. Setiap roh senjata dan keterampilan harus mematuhi perintahnya. Sekarang surga telah mengalami metamorfosis, pencapaiannya sejak saat ini dan seterusnya tidak akan terbatas. Lin Fan juga dapat merasakan tingkat kekuatannya sendiri meningkat selama bencana petir surga. Sekarang, jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya, jauh lebih kuat.
Meskipun ekspedisi Firewater Secret Grounds sangat berbahaya, Lin Fan telah benar-benar menghasilkan banyak uang dari tempat ini. Kondisi tubuh fisiknya telah berkembang, dan paradise-nya telah bermetamorfosis. Pada saat yang sama, semua weapon dan skill spirit yang telah dikultivasikannya telah ditingkatkan dan telah tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya juga. Lebih jauh, Lin Fan dapat merasakan bahwa satu pukulan darinya tampaknya memiliki kesetaraan dengan seluruh dunianya sendiri. Tentu saja, ini bukanlah perkiraan pasti dari kekuatan aslinya, ini hanya apa yang dia rasakan. Namun, dia tetap merasa bahwa kekuatannya saat ini telah tumbuh sampai batas tertentu. Bahkan jika itu adalah makhluk surgawi tingkat 4, makhluk abadi, Lin Fan cukup yakin bahwa ia dapat menghancurkan seluruh makhluk itu dengan mudah. Saat ini, Peri Hongyun dan yang lainnya sedang mencari Lin Fan dengan panik. Mereka berharap menemukan tanda-tanda atau jejaknya. Saat itu, kekosongan bergetar saat sebuah sosok muncul di dalamnya. Lin Fan. Saat semua orang melihat sosok itu, mereka sangat gelisah. Bahkan, Peri Hongyun bahkan datang ke sisi Lin Fan dan memeriksanya dari atas sampai bawah. Ia merasa sangat khawatir saat ini. Auranya tidak hanya tumbuh lebih kuat, tetapi juga menjadi lebih misterius. Bencana guntur surga, kau telah melewatinya, tanya Peri Hongyun. Ya, aku telah melewatinya. Lin Fan menganggukkan kepalanya tanpa menahan diri sama sekali. Sebenarnya, Peri Hongyun tahu bahwa ia pasti telah melewatinya, karena ia masih hidup saat ini. Namun, penegasan pribadi Lin Fan tidak diragukan lagi bahkan lebih mengejutkan. Tetua Yun He dan yang lainnya tidak dapat lagi berbicara sama sekali. Tak disangka dia bisa melewati bencana guntur surga yang dahsyat seperti itu. Keberuntungan dan pertemuan macam apa yang harus dimiliki seseorang untuk bisa melewati sesuatu seperti ini. Mulai hari ini, tidak peduli seberapa tingginya langit atau seberapa jauh bumi membentang. Pria ini pasti akan menaklukkan semuanya. Bagus, bagus. Memang, kau tidak diragukan lagi adalah kebanggaan umat manusia. Tetua Yun He berseru dengan gembira. Tianyun dan Muking maju untuk memberi selamat kepada Lin Fan. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan rasa takut yang mendalam terhadap kekuatan Lin Fan yang luar biasa. Berdiri di samping Lin Fan, mereka hampir merasa bahwa mereka tidak berdiri di samping makhluk hidup, tetapi seluruh dunianya sendiri. Wei Tian menopang Fang Weifeng di bahunya. Mereka bersembunyi di antara kerumunan, menundukkan kepala dan tidak berani melakukan kontak mata langsung dengan Lin Fan. Lin Fan, rasa terima kasihku yang sebesar-besarnya atas kejadian di tempat rahasia air api ini. Jika bukan karenamu, kita semua pasti akan binasa di tempat ini. Tetua Yun He berkata, sebenarnya, jika kalian tidak memberiku harta karun dari Firewater Secret Grounds, aku juga tidak akan mampu bertahan sampai titik ini. Lin Fan memang mengatakan yang sebenarnya. Jika bukan karena Dao dan Spirit Weapons itu, dia tidak akan mampu bertahan sampai dia bertemu dengan pasukan ras kuno. Namun tentu saja, Lin Fan adalah yang paling berterima kasih kepada makhluk ras kuno. Jika bukan karena pasukan ras kuno itu, dia benar-benar akan sangat menderita dengan Paradise Thunder Calamity ini. Tetua Yun He juga merasa sangat gembira di dalam hatinya saat ini. Meskipun senjata Dao dan roh di dalam tanah rahasia air api sangat berharga, fakta bahwa mereka dapat berkenalan dengan kebanggaan ras manusia yang memiliki potensi tak terbatas seperti itu juga merupakan fakta yang patut dirayakan. Sekarang pasukan ras kuno telah dimusnahkan sepenuhnya, ras kuno tidak akan membiarkan ini begitu saja. Bagaimana kalau Anda datang ke Sekte Awan sebagai tamu? Tetua Yun He menyarankan. Lin Fan merenung sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Baiklah, saya juga punya ide untuk mengunjungi kalian. Lin Fan ingin melihat catatan kuno di dalam Sekte Awan. Setelah rangkaian kejadian ini, jika ada satu hal yang benar-benar dipahami Lin Fan saat ini, itu adalah pentingnya pengetahuan. Lebih jauh lagi, sekarang karena surganya telah mengalami metamorfosis, ia membutuhkan banyak pengetahuan untuk membangun fasilitas di dalamnya. Sekarang, Wei Tian benar-benar dipenuhi dengan rasa takut terhadap Lin Fan. Di sisi lain, Fang Weifeng dipenuhi dengan kebencian. Setelah mendengar bahwa Lin Fan akan pergi ke Sekte Awan, amarah dalam hatinya melonjak dan mengalir deras seperti air sungai yang deras. Baiklah, begitu kita sampai di Sekte Awan, aku pasti akan memberimu pelajaran. Mata Fang Weifeng bersinar dengan kilatan jahat.
Lin Fan berbalik tepat pada waktunya untuk melihat sekilas kilatan itu. Namun, kilatan itu menghilang hampir seketika. Namun untuk kondisi Lin Fan saat ini, dia bisa merasakan sedikit pun niat bermusuhan terhadap dirinya sendiri. Meskipun begitu, Lin Fan tidak menaruhnya dalam hati bab 598, Sekte yang berada di dalam surga. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Seluruh pasukan ras kuno dimusnahkan tanpa seorang pun yang selamat. Saat surga Lin Fan bubar, kehendak surga dari dunia suci kuno telah merasakannya. Amarah yang tak terbatas. Semua makhluk hidup di dalam dunia suci kuno mendapati langit berderak karena petir, seolah-olah akhir dunia sudah dekat. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Situasi seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya di dunia suci kuno. Di dalam singgasana permata mereka yang tinggi, 8 makhluk tertinggi dari ras kuno tersenyum acuh tak acuh saat mereka menerima berita dari kehendak surga dari dunia suci kuno. Bagi 7 makhluk tertinggi lainnya, ini sama sekali bukan masalah. Namun, makhluk tertinggi yang distriknya ditempati Lin Fan sedang marah besar. Bahkan kematian Marquis of Despair, bahkan kematian Raja Berdaulat Wei tidak membuatnya semarah ini. Namun, situasinya sama sekali berbeda sekarang. Seluruh pasukan ras kuno yang terdiri dari sejuta pasukan, belasan legatus, dan tribunus yang tak terhitung jumlahnya. Untuk berpikir bahwa mereka semua akan binasa di dalam Firewater Secret Grounds. Bagaimana mungkin ini tidak membuat makhluk tertinggi dari ras kuno marah? Amarah makhluk tertinggi menyebabkan semua raja berdaulat di bawahnya menggigil ketakutan. Meskipun mereka memegang posisi yang cukup terhormat, mereka tahu bahwa di mata makhluk tertinggi, mereka tetap saja semut. Kematian salah satu dari mereka dengan mudah dapat ditiru oleh makhluk tertinggi. Raja Berdaulat Wei yang baru diangkat menikmati otoritas yang tak terbatas. Namun, dia bersujud di tanah sekarang sambil menggigil tak terkendali. Kepalanya yang perkasa itu terkubur dalam-dalam di tanah. Dia tidak punya nyali untuk mengangkat kepalanya. Kekosongan bergetar saat cambuk panjang muncul, menyerang Raja Berdaulat Wei. Setiap kali cambuk itu mendarat, kekosongan itu akan meledak. Pada saat yang sama, roh esensi Raja Berdaulat Wei bergetar hebat, seolah-olah akan hancur kapan saja. Sebaiknya kau temukan manusia ini dan bawa kepalanya kepadaku. Setelah beberapa ratus cambukan, makhluk tertinggi akhirnya berteriak. Kekuatan suaranya begitu kuat sehingga kastil Raja Berdaulat Wei hampir runtuh. Raja Berdaulat Wei adalah satu-satunya yang bergerak, kejang-kejang hebat dan menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Ya, makhluk tertinggi, bawahanmu pasti akan mencari manusia ini. Ketika kehampaan akhirnya tenang, Raja Berdaulat Wei akhirnya berdiri. Wajahnya yang ketakutan berubah menjadi wajah yang muram dan serius. Sebaiknya kalian semua menemukannya. Jika kalian tidak bisa menemukan manusia itu, kalian semua akan mati. Dia sangat marah sekarang, memikirkan bahwa satu makhluk dari ras manusia dapat mengalahkan seluruh pasukan ras kuno. Ini adalah penghinaan yang sangat besar bagi seluruh ras kuno secara keseluruhan. Jika dia tidak membersihkan catatan ini, dia pasti akan berakhir sebagai bahan tertawaan sepanjang sejarah. Ya, Raja Berdaulat. Makhluk ras kuno yang tak terhitung jumlahnya bersujud sambil menganggukkan kepala mereka secara berurutan. Sekte awan ada di depan. Di dalam kehampaan, sekelompok orang terbang sekarang saat Tetua Yun He berkomentar sambil menunjuk ke kejauhan. Lin Fan mengangkat kepalanya. Meskipun tidak ada yang terlihat di hadapannya, dia tahu bahwa sekte awan pasti tersembunyi di tempat yang sangat rahasia. Jika dapat ditemukan semudah itu, ras kuno pasti sudah mengetuk pintu mereka sejak lama. Mengikuti kedatangan mereka, Tetua Yun He bertepuk tangan. Dengan menggunakan kekuatannya, kekosongan di hadapannya langsung terbelah. Di dalam dunia Sein kuno, sekte manapun akan menyembunyikan diri mereka sangat dalam. Namun, banyak sekte yang akhirnya ditemukan oleh ras kuno, yang menyebabkan kehancuran mereka. Tetua Yun He melanjutkan, setelah itu, dia membawa Lin Fan bersama semua orang ke dalam kekosongan. Seketika, pemandangan di depan mata mereka berubah. Tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Ada gunung, sungai, dan tanaman hijau lengkap. Burung-burung berkicau riang sementara aroma flora ada di mana-mana. Ini adalah pemandangan indah yang dapat ditemukan di bumi. Lin Fan melihat sekeliling. Ini seharusnya bukan tempat di dalam dunia Sein kuno. Ini adalah dimensi tersendiri.
Dia tidak bisa menahan rasa kagum di dalam hatinya. Makhluk kuat macam apa yang telah melakukan ini? Tidak disangka orang ini bisa membuka seluruh dimensi begitu saja. Melihat kebingungan di wajah Lin Fan, Tetua Yun He tidak bisa menahan harga dirinya. Ini adalah surga yang dibuka oleh leluhur pendiri Sekte Awan. Ini adalah tempat yang ada di dalam dunia suci kuno. Namun, jika Anda tidak memiliki kekuatan khusus dari Sekte Awan, orang luar manapun tidak akan bisa masuk ke tempat ini. Tetua Yun He menjelaskan, ini adalah surga. Lin Fan sedikit bingung. Mungkinkah Sekte Awan tinggal di dalam surga dari suatu makhluk yang sangat kuat? Tapi, tunggu sebentar. Jika makhluk yang kuat itu mati, bukankah seluruh surga juga akan hancur? Tapi, itu seharusnya tidak terjadi juga, dilihat dari situasi saat ini. Namun, Lin Fan tidak menyelidiki tentang keadaan yang sebenarnya. Karena Tetua Yun He tidak membicarakannya, Lin Fan pun tidak ingin bertanya lebih jauh tentang hal itu. Segudang rumah emas berkilauan melayang lembut di kehampaan. Sebuah jalan setapak terhubung ke masing-masing rumah tersebut. Pada saat itu, seberkas cahaya bersinar dari kejauhan. Dalam sekejap, cahaya itu muncul di hadapan wajah Lin Fan. Siapa kau? Ini adalah seorang pemuda yang muncul di hadapan Lin Fan. Kondisi kultivasinya berada di tingkat menengah surgawi biru. Saat ia melihat Penatua Yun He dan yang lainnya, ekspresinya berubah menjadi kegembiraan. Penatua Yun He, kalian kembali. Aku akan segera melaporkannya. Dengan itu, pemuda itu mengambil seruling hijau giok. Menaruhnya di dekat mulutnya, ia memainkan sebuah lagu sebelum menyimpannya kembali di tempat penyimpanannya. Penatua Yun He, apakah ekspedisi ke tempat rahasia air api berhasil? Pemuda itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengingat tingkat kekuatan mereka, akan jarang bagi mereka untuk dapat melakukan ekspedisi kecuali seorang penatua membawa mereka keluar. Alternatif lainnya adalah bagi mereka untuk mencapai kondisi kultivasi surgawi ilahi. Kalau tidak, mereka mungkin hanya bisa berlatih di dalam surga ini. Hampir lolos, Yun He menjawab dengan ketus. Saat pemuda itu mendengar ini, wajahnya langsung berubah. Berbalik, dia menyadari bahwa ada sekitar setengah dari mereka yang pergi hanya kembali. Dengan itu, wajahnya berubah sedikit muram. Dia tahu bahwa saudara-saudara senior itu kemungkinan besar akan binasa. Lin Fan, mari kita menuju aula utama terlebih dahulu. Tetua Yun He melanjutkan, baiklah. Lin Fan menganggukkan kepalanya. Saat Lin Fan dan Tetua Yun He pergi, pemuda yang menyambut mereka melihat ke belakang Lin Fan dengan rasa ingin tahu. Kakak senior, siapa orang itu? Pemuda itu bertanya. Dia adalah kebanggaan ras manusia. Jika bukan karena kehadirannya, kita semua akan mati di tangan ras kuno. Benar, saudara junior. Kalau saja kamu melihat kehebatan pria itu. Jika kamu ada di sana, kamu pasti akan terkejut hingga menangis. Saat mendengar cerita yang diceritakan oleh kakak dan adiknya, mulut pemuda itu semakin menganga saat matanya melebar dengan ekspresi kagum. Di tempat ini, satu-satunya yang marah adalah Fang Weifeng. Mendorong Wei Tian menjauh darinya, dia terbang ke kejauhan sendirian. Melihat ke arah kakak laki-lakinya terbang, alis Wei Tian sedikit berkerut. Akhirnya, dia menerimanya. Kakak laki-laki, kamu dibutakan oleh amarah. Tapi, tolong jangan lakukan apapun yang mungkin membahayakan dirimu. Wei Tian telah menerima kenyataan sekarang. Bagaimanapun, dia tidak akan melawan Lin Fan lagi. Dilihat dari penampilannya, Lin Fan bahkan bukan manusia. Dia terlalu kuat, bahkan kakak senior mereka Liao Hen mungkin tidak separah manusia ini. Di dalam aula utama, Lin Fan menatap tajam ke arah pria lain. Pria parubaya ini mengenakan jubah putih. Dia tampak seperti seorang sarjana yang lemah lembut dengan aura yang sekilas di sekelilingnya. Namun, dia membawa aura superioritas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pria parubaya inilah yang telah melewati bencana guntur surga dari 188 badai kiroh. Dia adalah Grandmaster Sekte Awan. Lin Fan dapat merasakan bahwa kondisi kultivasi Grandmaster Sekte Awan lebih tinggi daripada Raja Berdaulat Wei. Tingkat surgawi-surgawi 8, kondisi eliksir universal. Memang, kamu adalah kebanggaan ras manusia. Kekuatan yang kamu miliki benar-benar menakjubkan. Terima kasih telah menyelamatkan anggota sekteku. Mata Grandmaster tampak seolah-olah dapat melihat apapun. Segera setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya untuk mengucapkan terima kasih. Anda terlalu sopan,
Grandmaster Sekte Awan. Hanya saja, untuk membantu saya melewati bencana guntur surga, Tetua Yunhe dan yang lainnya telah menyerahkan senjata Dao yang mereka peroleh di tanah rahasia air api kepada saya. Saya harap Anda tidak menyalahkan mereka. Lin Fan menjawab. Petik 2. Yunhe, Anda melakukannya dengan baik. Itu hanya beberapa senjata Dao, itu saja. Tidak disangka bahwa kita mampu mempertahankan kebanggaan ras manusia dengan itu. Jika Anda berada di Sekte Awan, saya tidak akan keberatan bahkan jika saya harus mengendalikan kekuatan seluruh Sekte Awan untuk membantu Anda. Grandmaster Sekte Awan menjawab. Lin Fan mengamati kata-kata Grandmaster dengan saksama. Dia tidak bisa merasakan sedikit pun kemunafikan di dalamnya. Karena itu, dia juga sangat terkesan dengan orang ini. Sepertinya dia telah tiba di sekte yang bagus. Jika memang begitu, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk beristirahat sejenak di tempat ini. Hais, hanya saja aku tidak menyangka kita akan ditemukan oleh makhluk ras kuno. Mengenai masalah ini, aku harus melakukan penyelidikan menyeluruh. Yunhe, mohon atur akomodasinya. Setelah aku menyelesaikan masalah ini, aku akan melanjutkan resepsi. Baik, Grandmaster. Bab 599, tolong carikan keadilan untukku, kakak senior. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan, disinilah kau akan tinggal. Pegang token ini, karena tidak seorang pun dari sekte ini yang benar-benar mengenalmu. Untuk memastikan tidak ada masalah yang tidak perlu, tolong bawa token ini kemanapun kau pergi. Selain itu, Grandmaster telah menginstruksikan bahwa jika ada tempat yang ingin kau tuju, jangan ragu untuk memberitahuku dan aku akan membawamu ke sana. Peri Hongyun menenangkan Lin Fan. Sejak mereka kembali ke sekte, Peri Hongyun merasa jauh lebih lega. Bagaimanapun, dia harus selalu waspada di luar. Lin Fan melihat token di tangannya, bertanya-tanya bahan apa yang digunakan untuk membuat ini. Ada awan ajaib yang diukir di atasnya, yang seharusnya menjadi lambang sekte awan saat itu. Hongyun, jika memungkinkan, aku ingin melihat perpustakaanmu. Alasan mengapa Lin Fan tiba di sekte awan adalah karena dia ingin membaca lebih banyak, sehingga dia bisa mengumpulkan lebih banyak pengetahuan tentang dunia ini. Besok aku akan mengaturnya untukmu. Silakan anggap tempat ini sebagai rumahmu sendiri. Semua saudara senior dan junior sangat ramah. Hongyun tersenyum lembut seperti angin sepoi-sepoi di musim semi. Aku akan pergi dan menyerahkan beberapa urusan sebelum mengajakmu berkeliling sekte. Baiklah, silakan sibuk dulu. Aku akan melihat-lihat sendiri, jawab Lin Fan. Melihat sekelilingnya, tidak heran tempat ini seperti negeri dongeng di bumi di dalam dunia suci kuno. Semuanya damai dan harmonis. Perasaan itu mirip dengan sekte di dunia Xuan Huang. Dibandingkan dengan sifat berbahaya dunia suci kuno di luar, Lin Fan merasa akan menjadi pilihan yang baik untuk tinggal di tempat seperti ini selama sisa hidup seseorang jika tidak ada masalah sama sekali. Setelah Peri Hongyun pergi sebentar, Lin Fan berbalik ke dalam rumahnya dan memasuki keadaan ketenangan batin. Sekarang Dao Surga telah terbentuk, aku dapat dengan mudah memasuki kondisi abadi kapan saja aku mau. Lin Fan memeriksa statusnya saat ini dengan cepat. Karena ia telah mengolah laut darah dan tubuh dewa abadi, kondisi tubuh fisiknya sangat kuat. Ada tanda-tanda kehidupan di dalam setiap selnya. Ia dapat dengan mudah memasuki kondisi abadi hanya dengan satu pikiran. Namun, tidak ada yang benar-benar menarik tentang kondisi abadi bagi Lin Fan. Ia mungkin juga meluangkan waktu untuk memperkuat surganya dengan benar dan mengembangkannya hingga sempurna. Itu tentu akan menjadi keuntungan bagi kultivasinya di masa depan juga. Pohon parasol mistis telah berakar di dalam firdausnya dan daun-daunnya tumbuh subur sambil menyerap energi matahari yang terik dari esensi api sejati. Di sisi lain, sungai panjang yang terbentuk dari esensi air sejati perlahan-lahan meresap ke dalam pohon parasol mistis dan menyuburkan akarnya. Tampak seperti mutiara di bawah kilauan matahari yang bersinar, Pilseng yang memancarkan cahaya redup saat jatuh dari pohon parasol mistis dalam jumlah ribuan. Saat ini, kecepatan produksi Pilseng yang luar biasa cepat. Namun, Lin Fan tahu bahwa saat dia selesai, kecepatan produksi Pilseng yang pasti akan lebih cepat dari sekarang. Sambil menatap ke bawah, mata Lin Fan tampak menembus neraka yang berbeda. Saat ini, 18 tingkat neraka semuanya kosong sementara iblis kuno besar itu duduk bersila dalam kultivasi. Jika dia ingin Firdaus mulai bekerja dengan baik, dia mungkin harus berusaha lebih dari ini.
Dengan level surganya ini, Lin Fan hanya meraba-raba jalannya. Masih banyak lagi yang harus dia temukan perlahan-lahan. Di dalam Sekte Awan, terdapat sebuah tempat misterius di puncak gunung. Puncak gunung ini diselimuti oleh penghalang cahaya. Tanpa persetujuan siapapun di dalam, tidak mungkin orang luar bisa melangkahkan kaki di tempat ini. Pada saat ini, seorang pria berdiri tegak di luar puncak gunung ini. Wajahnya marah, karena amarah membara di dalam hatinya. Namun, dia memastikan untuk menahan rasa marah itu dalam dirinya dan mempertahankan rasa hormat yang pantas di wajahnya. Adik muda Fang, kudengar kau terluka di dalam tanah rahasia air api. Apa yang kau lakukan di tempatku alih-alih memulihkan diri dengan benar? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari puncak gunung. Suara ini santai dan tenang. Namun, ada rasa berwibawa yang tersembunyi di dalamnya. Saat suara itu terdengar, seolah-olah ada seorang kaisar yang duduk di singgasananya yang tinggi, menatap masa dengan jijik. Kakak senior Liu, adikmu di sini telah diganggu oleh seseorang. Aku mohon padamu untuk mencari keadilan untukku, kakak senior. Fang Weifeng hampir tidak dapat menahan amarah di dalam hatinya. Namun, dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan manusia itu sendiri. Karena itu, dia hanya bisa memohon bantuan kakak seniornya. Semoga saja, kakak seniornya bisa turun tangan dan membalas kemarahan ini untuknya. Setelah kata-kata Fang Weifeng diucapkan, udara menjadi sunyi senyap untuk beberapa saat. Tiba-tiba, kekuatan hisap yang tak tertahankan datang dari dalam puncak gunung. Satu-satunya hal yang dapat dirasakan Fang Weifeng adalah seolah-olah tubuhnya tidak lagi menjadi miliknya, karena dia diseret ke puncak gunung oleh lengan raksasa tak terlihat yang memegangnya dengan kuat. Saat Fang Weifeng dapat melihat dengan jelas semua yang ada di hadapannya, dia mendapati dirinya berada di dalam area bagian dalam puncak gunung. Di dalam area bagian dalam ini terdapat banyak burung bangau bermahkota merah yang terbang tinggi di langit. Di sekitarnya, banyak murid juga berjalan di sekitar tempat itu. Meskipun Fang Weifeng dapat menumbuhkan kembali telapak tangannya yang dipatahkan oleh Lin Fan dengan menggunakan pil obat sekarang setelah dia kembali ke sekte, dia tidak melakukannya. Alasannya adalah agar kakak senior Liu dapat melihat betapa tragisnya keadaannya. Pada saat ini, Fang Weifeng menatap aula utama yang tertutup rapat di tempat ini. Mengabaikan cara para murid di sekitarnya memandangnya, Fang Weifeng berlutut di lantai di depan aula utama dengan hormat. Dia kemudian berteriak dengan marah dan sedih, kakak senior. Tolong cari keadilan untukku. Ya, jadi, bagaimana sebenarnya situasi saat ini? Tidak kusangka dia akan sekejam ini padamu. Suara dari aula itu terdengar sekali lagi. Kakak senior, itu adalah makhluk dari ras manusia yang telah memotong telapak tanganku. Adik junior Hong Yun berkenalan dengan manusia ini dari suatu tempat yang tidak diketahui. Melihat betapa dekatnya dan akrabnya adik junior Hong Yun dengan manusia itu, adik juniormu ini merasa kesal karenanya. Oleh karena itu, aku mengeluarkan beberapa hinaan di sana-sini. Tidak kusangka manusia itu akan melampiaskan amarahnya dan memotong telapak tanganku begitu saja. Adik juniormu ini benar-benar tidak tahan dengan dendam ini. Fang Weifeng menjelaskan, dengan kesal, saat Fang Weifeng menyebut, adik junior Hong Yun, ada perubahan yang jelas dalam ekspresi kakak senior Liu di aula utama. Namun, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dan, di mana manusia yang kamu bicarakan sekarang? Kakak senior, Tetua Yun He telah mengundang manusia ini kembali ke sekte kita. Saat ini, dia tinggal di dalam sekte kita. Fang Weifeng menjawab, begitu ya, karena dia adalah seseorang yang dibawa kembali oleh Tetua Yun He, tidak banyak yang bisa kita lakukan padanya. Namun, karena dia telah melukaimu, kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, bukan? Wen Zuang, pergilah bersama junior brother Fang dan minta manusia itu untuk meminta maaf padanya. Jika dia menolak, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padanya selama dia tidak mati. Bagaimana pendapatmu tentang ini, junior brother Fang? Tentu saja, ini bukanlah hasil yang diinginkan Fang Weifeng. Dia ingin menginjak-injak orang ini dengan keras di bawah kakinya dan mematahkan semua anggota tubuhnya. Namun, dia tahu bahwa ini adalah bantuan terbesar yang bisa diberikan senior brother Liu kepadanya. Meskipun kondisi kultivasi Tetua Yun He tidak sebanding dengan kakak senior Liu, dia adalah seorang tetua sekte awan, apapun yang terjadi. Dan,
Karena pria itu adalah seseorang yang diundang sebagai tamu oleh tetua Yunhe, mereka tentu saja tidak boleh bertindak berlebihan. Terima kasih, kakak senior Liu. Fang Weifeng setuju. Meskipun kakak senior Fang tidak akan hadir secara langsung, masalah ini dapat dianggap selesai dengan kehadiran kakak senior Zhang Wenzuang yang membelanya. Kecuali jika orang ini memilih untuk menentang keinginan kakak senior Liu, tetapi apakah dia akan melakukannya? Jika tidak ada yang lain, kakak senior, adik juniormu ini akan pergi. Fang Weifeng menambahkan, tunggu sebentar, bawa ini bersamamu. Sebuah pil terbang perlahan keluar dari aula utama. Fang Weifeng melihat pil itu. Saat dia mencium aroma harum, wajahnya langsung berubah menjadi gembira. Tidak disangka ini adalah pil pengganda otot darah. Selama dia meminum ini, dia dapat menumbuhkan kembali anggota tubuhnya tanpa masalah. Awalnya, Fang Weifeng masih sedikit kesal dengan masalah harus menukar pil dari sekte. Tak disangka kakak senior Liu akan bermurah hati dan memberinya hadiah pil yang sangat berharga. Karena kalian berselisih pendapat demi aku akan memberikan pil ini sebagai hadiah untukmu. Suara kakak senior Liu terdengar sekali lagi. Namun, ada sedikit nada tidak senang dalam nadanya. Seolah-olah ketidaksenangan ini ditujukan kepada manusia yang semakin dekat dengan adik perempuannya Hong Yun. Terima kasih, kakak senior. Fang Weifeng sangat gembira saat ini. Dia kemudian berbalik ke pria yang berdiri di sampingnya. Terima kasih atas bantuannya, kakak senior Zhang. Oke, Zhang Wenzuang menganggukkan kepalanya tanpa banyak bicara. Pada saat ini, pikiran Fang Weifeng beralih ke manusia terkutuk itu. Membayangkannya gemetar dan meringkuk ketakutan di bawah kekuatan kakak senior Zhang membuat Fang Weifeng sangat gembira. Bab 600, aku khawatir Lin Fan akan menghancurkan mereka hingga menjadi bubur. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Di dalam sekte, sejak Tianyun kembali dari Firewater Secret Grounds, dia jelas telah berubah menjadi tuan pendongeng bagi beberapa murid. Murid-murid ini tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Beberapa dari mereka adalah makhluk surgawi tertinggi, sementara yang lain adalah makhluk surgawi biru. Mengenai sesuatu yang berbahaya seperti ras kuno, mereka hanya bisa mengalahkan beberapa makhluk ras kuno yang lebih lemah. Jika mereka berhadapan langsung dengan yang lebih kuat, mereka pasti harus tunduk kepada mereka. Karena itu, sebagian besar murid sekte awan tidak pernah meninggalkan sekte, bahkan jika mereka meninggalkannya, mereka hanya akan menjelajahi daerah di dekatnya, dan itu saja. Untuk membiasakan para murid ini dengan mentalitas dan pengalaman untuk terlibat dalam pertempuran, beberapa tempat rahasia didirikan oleh sekte awan sendiri di dalam surga. Sementara mereka memiliki harta karun di dalamnya, bahaya juga menyertai mereka di tempat rahasia itu. Meskipun mungkin tidak ada risiko kehilangan nyawa, adalah hal yang umum bagi para murid untuk kehilangan anggota tubuh dan barang-barang mereka di dalam tempat rahasia. Mungkin, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa tempat rahasia ini adalah tempat di mana para murid sekte awan akan menghibur diri mereka sendiri. Pasukan ras kuno yang terdiri dari 1 juta makhluk. Seberapa besar itu? Bukankah itu terlalu berbahaya? Kakak senior, Anda tidak mencoba menipu kami, kan? Seorang murid bertanya dengan ekspresi terkejut, jelas meragukan kata-kata ini. Dia adalah seseorang yang lahir di dunia Sein kuno. Di bawah kejadian yang ditakdirkan, dia berhasil memasuki sekte awan. Sejak saat itu, dia telah berkultivasi di dalam sekte awan. Pada saat yang sama, dia selalu menikmati mendengarkan pengetahuan yang dibagikan oleh kakak senior Tianyun. Adapun para murid dengan status yang sama seperti dia tidak begitu menyukai beberapa dari mereka, yang karena mereka adalah makhluk yang telah naik dari dunia bawah. Mereka semua hanya tahu cara berkultivasi dan berlatih di tempat rahasia. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana cara bersenang-senang dalam hidup. Penipuan. Apakah kakak laki-lakimu terlihat seperti orang yang akan menipu kalian? Aku akan memberitahu kalian ini. Satu-satunya alasan mengapa kakak laki-laki dan perempuanmu bisa kembali kali ini adalah berkat makhluk dari ras manusia itu. Jika bukan karena kehadirannya, kita semua akan mati di dalam Firewater Secret Grounds. Saat Tianyun sampai di Lin Fan, wajahnya dipenuhi dengan kekaguman. Ini adalah nasib makhluk yang kuat. Mereka sangat populer. Kakak senior, ini adalah sesuatu yang kurasa takkan bisa kupercaya. Kau mengatakan bahwa 1 orang saja bisa memusnahkan seluruh pasukan ras kuno itu. Kakak senior, meskipun aku belum keluar,
kau tidak bisa membesar-besarkan ceritamu seperti itu, tahu. Para murid di sekitarnya menganggukkan kepala tanda setuju. 1 juta makhluk ras kuno. Konsep macam apa itu? Jika mereka dikelilingi oleh pasukan ras kuno sebesar itu, mereka bahkan tidak akan memiliki sedikit pun sisa tubuh. Oh, kalian katak dalam sumur. Kalian semua benar-benar katak dalam sumur. Kakak seniormu ini telah menyaksikannya sendiri. Apa kau pikir aku mungkin mengarang hal seperti ini? Tianyun jengkel sekarang. Namun, dia tahu bahwa jika dia tidak melihat ini dengan matanya sendiri, dia juga tidak akan percaya pada kata-katanya sendiri. Baiklah, mari kita bahas ini untuk saat ini. Bagaimana kalau kita ganti topik pembicaraan sedikit? Fang Weifeng, kalian kenal dia, kan? Tahukah kalian apa yang terjadi ketika seseorang yang sombong dan angkuh seperti dia mencoba melawan manusia? Itu benar, telapak tangannya langsung dipotong oleh manusia itu. Tianyun melanjutkan, jadi, itu alasannya. Astaga, ketika kakak senior Fang kembali, aku bertanya kepadanya tentang telapak tangannya karena khawatir. Dia mengatakan kepadaku bahwa telapak tangannya dipotong oleh makhluk ras kuno. Jadi, dia berbohong kepadaku. Kakak senior Tianyun, coba lihat ke sana. Kakak senior Fang menuju ke arah ini. Murid lain berbisik pelan. Tianyun menoleh. Ketika dia melihat betapa mengerikannya Fang Weifeng, dia terkekeh dalam hatinya. Namun, ketika dia melihat orang di samping Fang Weifeng, wajahnya membeku. Yah, orang lain mungkin tidak tahu siapa orang ini, tetapi tidak bisakah dia tahu, bukankah ini kakak senior Zhang Wenzuang yang selalu berada di samping kakak senior tertua? Saat Tianyun melihat ekspresi sombong di wajah Fang Weifeng, hatinya mengerang sejenak. Orang ini pasti sudah pergi dan mengeluh kepada kakak senior. Dan sekarang, dia akan mencari masalah dengan Lin Fan dengan bala bantuan. Baiklah, kalian terus saja mengobrol di sini, iya. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Tianyun berbisik lembut sebelum segera mundur ke kejauhan. Kakak senior, kemana kau pergi? Kau belum menyelesaikan ceritamu. Kakak senior, apa yang kalian lakukan di sini? Datang di hadapan para murid ini, Fang Weifeng bertanya dengan sombong. Kakak senior Fang, kami baru saja mendengarkan kakak senior Tianyun menceritakan kepada kami tentang apa yang terjadi di tempat rahasia air api. Fang Weifeng mendengus dingin. Kalian semua, ikuti aku. Ini adalah hari di mana Fang Weifeng ingin mendapatkan kembali harga dirinya. Saat dia melihat Tianyun berbaur dengan para murid dalam sebuah diskusi, dia tahu bahwa penderitaannya pasti telah terbongkar. Sekarang, dia akan membuat semua orang tahu apa konsekuensi dari mengganggunya. Bagaimana dengan pemuda itu, Tianyun? Begitu dia selesai dengan manusia itu, dia akan mengurus Tianyun dengan baik. Saat para murid ini mendengar perintah dari kakak senior Fang, mereka mengikutinya dari belakang, tidak berani untuk tidak mematuhi kata-katanya. Tidak kusangka bahwa surgaku akan mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Memang, seseorang tidak boleh memandang seorang jenius dengan cara yang sama seperti mereka memandang orang biasa. Lin Fan telah tenggelam dalam surganya sepanjang waktu, merasakan kekuatan yang ditimbulkannya. Awalnya, Lin Fan agak patah hati karena batu bata legendaris 95 dan kapak abadi miliknya rusak oleh bencana guntur surga. Namun, kedua senjata legendaris ini langsung diperbaiki saat dia melewati bencana guntur surga. Pada saat yang sama, Lin Fan yakin akan sebuah fakta sekarang. Kedua senjata legendaris ini tidaklah tak terkalahkan. Kerusakan pada kapak abadi adalah sesuatu yang tidak dipedulikan Lin Fan. Bahkan jika kapak itu hancur, dia paling-paling hanya akan merasa kecewa untuk sementara waktu. Namun, itu tidak akan terlalu memengaruhinya. Namun, jika batu bata legendaris 95 dihancurkan, Lin Fan mungkin akan merasa ingin bunuh diri. Ini adalah benda suci, benda yang menentang tatanan alam yang dapat membuat seseorang pingsan tanpa peduli pertahanan. Jika benda ini hilang, dia akan benar-benar mati. Lin Fan ingin menyempurnakan batu bata legendaris 95. Ini adalah pemikiran yang telah lama dia pikirkan. Namun, dia takut efek asli batu bata legendaris 95 akan hilang karena keputusannya yang kurang ajar ini. Dibandingkan dengan senjata legendaris lainnya, batu bata legendaris 95 tidak memiliki kekuatan magis atau roh senjata di dalamnya. Bahkan jika Lin Fan ingin meningkatkannya,
dia belum memikirkan cara yang baik untuk melakukannya. Namun, faktanya tetap bahwa Sekte Awan adalah tempat yang baik baginya untuk beristirahat. Karena itu, Lin Fan berniat untuk membuat senjata baru sekali lagi. Kali ini, Lin Fan tidak ingin membuat senjata Dao atau apapun. Dia ingin mencoba peruntungannya dan secara acak membuat senjata legendaris yang mirip dengan batu bata legendaris 95. Meskipun peluangnya sangat tipis, dia harus mencobanya apapun yang terjadi. Siapa yang tahu kapan Dewi Keberuntungan akan bersinar padanya dan sesuatu akan muncul dari usahanya. Itu juga bukan hal yang sepenuhnya mustahil. Lin Fan, cepatlah ke kakekmu. Tepat pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari luar rumahnya. Suara gemuruh ini dipenuhi dengan kemarahan dan penghinaan yang tak terbatas. Suara ini cukup familiar. Siapa itu? Lin Fan sedang merenungkan tentang peristiwa besar dalam hidupnya. Tidak disangka seseorang akan datang mengetuk pintunya saat ini. Yah, seharusnya hanya ada dua orang yang menaruh dendam padanya di Sekte Awan. Dari suara ini pasti Fang Weifeng. Bukannya Lin Fan tidak mempertimbangkan kemungkinan Fang Weifeng mencari masalah untuk dirinya sendiri saat tiba di sekte tersebut. Namun, yang tidak diharapkan Lin Fan adalah bahwa semuanya akan terjadi secepat ini. Ya ampun, orang ini tidak bisa menunggu bahkan satu malam pun untuk membalas dendam. Tapi, cukup adil, karena ini masalahnya, sudah waktunya untuk melihat bantuan seperti apa yang berhasil didapatkan Fang Weifeng ini. Lin Fan percaya bahwa dia tidak akan memiliki nyali seperti ini jika hanya dia sendiri. Di luar rumah, Fang Weifeng berdiri dengan sikap sombong, menatap ke bawah ke seluruh dunia. Dia telah bersumpah untuk membalas dendam hari ini. Sudah waktunya untuk memberitahu manusia terkutuk ini bahwa Fang Weifeng bukanlah orang yang mudah ditipu. Di sudut lain sekte, Tianyun akhirnya menemukan adik perempuannya Hong Yun. Dia memberitahu dia tentang masalah Fang Weifeng yang mencari Lin Fan untuk menghancurkan segalanya. Saat Peri Hong Yun mendengar ini, kelopak matanya langsung berkedut. Dia sama sekali tidak khawatir akan terjadi apa-apa pada Lin Fan. Dia lebih khawatir bahwa sesama anggota sektenya mungkin akan dihancurkan menjadi bubur oleh Lin Fan. Adik perempuan, pelan-pelan sedikit. Mengingat kekuatan Lin Fan, aku yakin dia akan baik-baik saja. Melihat betapa khawatirnya adik perempuannya Hong Yun, Tianyun merasakan gejolak aneh di hatinya. Memikirkan bahwa adik perempuannya sudah begitu dekat dengan pria ini setelah mengenalnya dalam waktu yang singkat. Pada saat ini, Tianyun sekali lagi benar-benar terkesan oleh Lin Fan. Sepertinya dia juga pandai merayu cewek. Aku tidak khawatir tentang dia. Aku hanya khawatir dia malah akan membunuh Fang Weifeng. Saat Tianyun mendengar ini, wajahnya sedikit berubah. Tunggu sebentar, ini sepertinya benar.